Emperor's Domination Chapter 291. Chapter 291. Bab 291. Akademi Dao Surgawi. Dewa alam dari legenda. Qi Xiaodi, yang berdiri di samping, telah mendengarkan percakapan dan tidak bisa membantu tetapi berseru. Dia telah mendengar beberapa legenda mengenai Divine Beast Protector di akademi. Itu selalu misterius. Rumor mengatakan bahwa itu telah hidup untuk waktu yang sangat lama, tetapi dunia belum melihat Divine Beast Protector selama puluhan juta tahun. Beberapa orang bahkan berspekulasi bahwa tidak ada keberadaan seperti itu dan itu hanya rumor yang sengaja disebarkan oleh akademi. Ya, Dewa Alam. Ketika berbicara tentang pelindung binatang suci dari akademi, bahkan Peng Taoist tua yang santai menjadi serius, kakak-kakak lelaki kecilku mengatakan bahwa Dewa Alam baru-baru ini menjadi tidak stabil. Li Qiye dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, Akademi Surgawi-Surgawi kamu telah membuka beberapa portal, dan Dewa Alam seharusnya sudah pergi. Itu telah tinggal di dunia ini terlalu lama ketika seharusnya kembali menjadi abu. Sayangnya, akademi kamu dari generasi ke generasi selalu enggan dan terus mempertahankannya di sini. Petik 2. Musim gugur kecil tidak bisa tidak mengagumi ketika ia berbicara dengan cekatan. Ya Tuhan, aku sudah mendengar kisah ini. Oh nenek, hehe, di masa depan, aku ingin menjadi karakter seperti itu. Satu pemikiran untuk membuka segudang domain, satu pemikiran untuk menjadi dunia surgawi. Tidak, aku ingin melampaui itu, hehe, untuk menjadi dewa spasial yang nyata. Tunggu saja, di masa depan, aku akan menjadi kaisar ruang abadi. Petik 2. Li Qiye menyipit padanya dan berkata, seseorang seperti kamu yang hanya makan dan tidur akan menjadi kaisar abadi. Apa yang akan kamu lakukan untuk mewujudkan impian besar ini? Jika kamu ingin menjadi kaisar abadi, maka pertama-tama sempurnakan bidang kamu sendiri. Ketika kerajaan kamu bahkan tidak bisa berubah menjadi dunia, jangan berbicara tentang menjadi kaisar abadi. Petik 2. Heh, yang nobel, bagaimana bawahan yang tidak signifikan ini bersaing dengan kamu untuk posisi kaisar immortal? Menjadi dewa sejati sudah cukup bagiku, tidak perlu menjadi kaisar abadi. Yang nobel adalah yang terpilih, jika kamu tidak bisa menjadi kaisar abadi, maka tidak ada orang lain di dunia ini yang memenuhi syarat untuk menjadi seorang kaisar. Little Autumn menjadi takut oleh pandangan Li Qiye sehingga ia segera membalas dengan pujian. Dua bosku, jika adik-adik lelakiku tidak bisa menstabilkan dewa alam, maka aku khawatir itu akan hilang seperti dewa bencana sekte kuno dupa pembersihan dupa. Daoist Peng tua tidak bisa menahan gumaman. Sekte dupa pembersihan kuno memiliki dewa bencana dan Akademi Dao Surgawi memiliki dewa alam. Keduanya disebut sebagai dewa besar, tetapi yang mana yang lebih kuat? Qi Xiaodi tidak bisa menahan diri untuk bertanya sambil berdiri di samping. Sebagai bagian dari masa lalu kuno, dia telah mendengar kisah mereka ketika dia masih muda. Dia tidak berharap bahwa akan ada hari untuk membahas hal-hal seperti itu dalam jarak dekat. Ini tidak, sangat sulit untuk mengatakan. Aku benar-benar tidak bisa memberitahu kamu jawabannya. Old Daoist Peng menggelengkan kepalanya dan tertawa. Haha. Li Qiye kemudian menjawab, ini tergantung pada lokasi. Jika itu berada di dalam Akademi Dao Surgawi, maka Dewa Alam memiliki surga dan urat nadinya. Ia lahir di tempat ini, dan ini adalah tempat di mana ia menjadi dewa. Ia berakar kuat di bumi ini sehingga bumi ini untuk penggunaannya. Ketika membela akademi, itu bisa mengusir semua musuh. Selama itu tidak meninggalkan akademi dan tetap berakar di lokasi ini, maka bahkan kaisar abadi tidak akan selalu bisa memaksa jalan masuk. Jika meninggalkan akademi, maka akan lebih sulit untuk mengatakan. Pada akhirnya, vitalitasnya telah melemah, itu pasti akan berada pada kerugian besar ketika berperang melawan dewa bencana. Petik 2. Ini kuat sampai tingkat ini. Qi Xiaodi tidak bisa membantu tetapi menjadi terkejut. Bahkan seorang kaisar abadi tidak dapat mengepungnya dengan sukses, seberapa menakutkan ini. Li Qiye meliriknya dan melanjutkan, akademi berdiri kokoh untuk waktu yang lama sampai sekarang bukan tanpa alasan. Belum lagi, asal realem dewa menakutkan surga, itu bukan sesuatu yang bisa kamu bayangkan. Sayangnya, itu dipengaruhi oleh akademi. Keberhasilannya adalah karena akademi, tetapi kekalahannya juga karena akademi. Jika itu meninggalkan akademi di usia muda, maka itu pasti akan membawa kehendak surga untuk menjadi kaisar abadi yang hebat. Petik 2. Dewa alam tetap tinggal di akademi di usia muda, dan semua tetua mengerahkan semua upaya mereka untuk merawatnya sehingga menganggap akademi sebagai rumah. Dapat dimengerti bahwa itu tidak ingin pergi. Old Daoist Peng tersenyum. Li Qiye memelototinya dan berkata, ini adalah akademi kamu yang tidak ingin ia pergi. Selama jutaan tahun, itu memblokir begitu banyak kesulitan yang sulit untuk Akademi Dao Surgawi. Meskipun Akademi telah memberikan kontribusi besar bagi umat manusia,
Seseorang tidak dapat menyangkal kebaikan Dewa Alam. Petik 2. Itu tentu saja benar. Old Daoispeng tersenyum masam dan berkata, pada akhirnya, apa yang menjadi milik bumi akan kembali ke bumi. Dewa Alam telah hidup cukup lama dan suatu hari akan pergi. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Hal yang sama berlaku untuk Kaisar Abadi dan keberadaan abadi. Li Qiye perlahan berkata. Setelah mendengar ini, Old Daoispeng menjadi sedih saat dia dengan lembut menghela nafas. Dia mengerti rasionalitas ini, tetapi para tetua akademi juga mengerti. Mereka hanya ingin mempertahankan realem masa lalu dan mereka mengeluarkan darah dan keringat yang tak terhitung jumlahnya untuk memperpanjang umurnya. Tapi tidak peduli apa, itu akan pergi suatu hari. Aku ingin pergi ke Akademi Dao Surgawi. Pada akhirnya, dia berkata, langit dan bumi kamu baru-baru ini berfluktuasi terlalu keras. Ini sangat aneh, dan sulit untuk mengatakan di mana portal akan terbuka kali ini. Jadi aku harus pergi dan melihat sendiri. Aku perlu melihat tanah leluhur kamu yang menyalurkan surga dan urat bumi untuk memahami dengan jelas perkembangan baru yang aneh ini. Petik 2. Bagus. Old Daoispeng buru-buru berkata, aku akan memberitahu saudara laki-laki kecil aku untuk mengaturnya untuk kamu. Dia sangat bersedia melihat Li Qiye memasuki akademi karena Li Qiye tidak terduga. Mungkin dia akan memberi akademi kesempatan baru. Tidak. Li Qiye merenung sejenak dan berkata, kita akan melakukannya seperti ini. Aku hanya akan memasuki aula era Grand. Petik 2. Apakah kamu ingin memberitahu nenek moyang itu? Old Daoispeng tidak bisa tidak bertanya. Sebenarnya, dia ingin tahu identitas Li Qiye dan mengapa Li Qiye tahu nenek moyang mereka. Kecuali Li Qiye adalah keturunan dari kenalan lama nenek moyang mereka, ini akan menjadi masalah yang mustahil. Tidak. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan menolak, tidak perlu membuat orang lain khawatir. Aku hanya ingin melihat situasi langit dan urat bumi. Setelah mengatakan ini, hatinya tidak bisa membantu tetapi meratapi dengan desahan lembut. Bertemu dengan nenek moyang, mereka mungkin juga tidak bertemu. Saat ini, dia tidak ingin melihat Magu. Itu sudah terlalu lama, masalah-masa lalu telah ditutupi dengan lapisan debu, jadi mengapa harus bertemu lagi? Old Daoispeng tidak memaksakan masalah ini, dia mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan membiarkan Le kecil mengaturnya untukmu. Bocah ini adalah keajaiban muda Akademi Dao Surgawi kami yang terbaik. Sifat dan temperamen bocah ini sangat baik dan dia benar-benar layak untuk ditata. Pada titik ini, dia secara tidak sengaja atau sengaja menatap Qi Xiaodi, yang berdiri sedikit ke samping. Li Qiye tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa tentang implikasi ini. Dia kemudian memberitahu Qi Xiaodi, bersihkan sedikit. Besok, kita akan pergi ke Akademi Dao Surgawi. Petik 2. Pada hari kedua, Li Qiye meninggalkan kuil bersama Little Autumn dan Qi Xiaodi. Meskipun Daois lama tidak meninggalkan Lastingness Courtyard, dia mengatur segalanya untuk masuknya Li Qiye ke akademi. Tetapi sebelum keberangkatan mereka, Qi Xiaodi tidak ingin meninggalkan kuil tua ini. Dia menatap patung leluhurnya. Ada terlalu banyak rahasia yang tidak diketahui di kuil ini, dan dia belum menemukan semuanya. Baginya, waktu yang dihabiskan di kuil ini telah sangat mengubah dirinya, termasuk sikap dan pengetahuannya. Orang bisa mengatakan bahwa kuil ini membuka pintu baru untuknya dan mengeksposnya ke Grand Dao yang sebenarnya. Sebelum acara ini, dia adalah kenari yang arogan, putri dari negeri Roar Singa. Tidak peduli seberapa sederhana dia menggambarkan dirinya sendiri, jauh di dalam tulangnya tetap menjadi arogansi bawaan dari menjadi seorang putri emas. Tetapi pada saat keberangkatan ini, dia hanya seorang kultivator yang taat yang berhasil membatasi harga dirinya di dalam. Dia adalah seseorang yang bersedia tinggal di sebelah Li Qiye dengan tulus. Sebelumnya, dia hanya melirik sudut kecil Grand Dao, tetapi setelah mengikuti Li Qiye, dia akhirnya melihat Grand Dao dan memulai perjalanan menuju jalan tertinggi. Ayo, kamu bisa kembali kapan saja kamu mau. Li Qiye melirik dan berkata ke arah Qi Xiaodi, yang tidak mau pergi. Dia mengambil napas dalam-dalam dan membungkuk pada leluhurnya sebelum pergi bersama Li Qiye. Heavenly Dao Academy, warisan kuno dan menjulang, warisan tertua umat manusia. Orang-orang mengatakan bahwa Grand Dao ras manusia memiliki dua asal, satu adalah kuil Dewa Perang dan yang lainnya adalah Akademi Dao Surgawi. Asal-usulnya kuno sampai tidak bisa dilacak. Seseorang hanya bisa memahami keagungan akademi ketika berdiri di depan pintunya. Tak terhitung gunung ilahi dan istana raksasa hadir, mereka menjulang jauh ke langit untuk menatap langit. Tempat tertinggi dikelilingi oleh bintang-bintang seolah-olah itu adalah dunianya sendiri yang terpisah. Di antara gunung-gunung raksasa, ada jembatan ilahi yang membentang 10.000 mil dari satu sudut langit ke yang lain. Di dalam akademi ada derek ilahi yang terbang di langit dengan naga banjir mengendarai awan bersama binatang-binatang baik lainnya,
berdiri di luar akademi membuat orang lain mempertanyakan namanya. Bagaimana ini bisa menjadi akademi? Itu lebih seperti dunianya sendiri yang terpisah. Heavenly Dao World akan menjadi judul yang lebih tepat. Qi Xiaodi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi keagungan akademi yang tak terbatas. Perbatasan barat hanyalah sudut dari akademi, daerah yang sangat terpencil dan tidak terlalu mencolok. Saat mereka menginjakkan kaki di depan gerbang, mereka bisa melihat monolit raksasa. Lebih akurat menyebutnya benteng batu raksasa daripada monumen kuno. Ada banyak nama yang terukir pada monolit ini, beberapa menyerupai kait perak dan goresan baja yang ditulis dengan gaya kaligrafi sementara yang lain memakai gaya naga dan ular. Namun, ada juga orang-orang dengan seni percikan tinta sederhana. 1. Kaisar Abadi Fei Yang, Kaisar Abadi Hao Hai, Kaisar Abadi Takong, Singa Raja Basian, Dewa Bela Diri, Leluhur Sabre, semua ini adalah karakter yang luar biasa dan nama-nama terkenal mereka diukir pada monolit ini. Mereka semua adalah siswa paling baik yang keluar dari akademi. Kecuali seseorang mencapai tingkat tak terkalahkan tertentu, mereka tidak akan bisa kembali dan meninggalkan nama mereka di monolit ini. 1. Gaya kait perak, ujung sikat terekspos di mana diangkat dari kertas. Meninggalkan kait yang khas, karenanya deskripsi, kait perak dan goresan baja, untuk kaligrafinya. Gaya kursif terus-menerus meresap ke seluruh bagian. Kuas merayap naik, turun, kiri, dan kanan saat melaju melintasi kertas. Dengan crescendo dan akselerando dari gerakan Bruce, penonton dapat membayangkan Bruce seolah-olah itu adalah pedang, atau panah, atau sekelompok not musik, mengungkapkan kecepatan dan perasaan yang berbeda-beda. Gaya percikan tinta ini berasal dari dinasti Tang. Emperor's Domination Chapter 292. Chapter 292. Bab 292, Lei. Ketika berdiri di depan monolit ini dan melihat nama, Lion Monarch Basian, Qi Xiaodi tidak bisa membantu tetapi menjadi emosional dan bangga. Ini adalah leluhur kakeknya. Tidak hanya dia belajar di akademi, tetapi dia juga menyapu 8 Desolaces. Meskipun dia dilahirkan pada zaman Kaisar Immortal Tunri, dia masih merupakan sosok yang luar biasa untuk seluruh generasi. Ini adalah tanda tangan pribadi Lion Monarch, kenang-kenangan keluarga mereka. Menatap kenang-kenangan yang luar biasa ini, hati Qi Xiaodi melonjak dengan bangga. Dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya dengan erat. Nenek moyangnya adalah Hundred Battles God King, seseorang yang diterima oleh dewa sejati. Nenek moyangnya yang lain adalah Raja Singa, teladan satu generasi. Sebagai keturunan mereka, mungkin suatu hari, dia akan dapat menyalakan kembali kemuliaan dan aura ilahi leluhurnya lagi. Li Qiye menatap monolit tanpa mengatakan apa-apa. Satu nama yang dikenal, satu orang terkenal, satu karakter yang tak terkalahkan, satu jenius yang bangga dan bangga. Sayangnya, pada akhirnya, tidak masalah apakah seseorang tak terkalahkan atau kaisar abadi, semuanya akan hilang di sepanjang sungai waktu. Salah satu nama pada monolit ini mewakili puncak pada satu titik atau lain, melambangkan era keemasan. Dia mengenal beberapa di antara mereka dan telah mendengar tentang yang lain. Dan bahkan ada orang-orang yang bertarung di samping keretanya dan memberikan kontribusi besar. Sayangnya, semuanya menghilang karena berjalan di jalan Grand Dao adalah jalan yang sepi, itu adalah nasib yang kejam dan kejam. Ayo kita pergi. Li Qiye dengan lembut menghela nafas dan berbicara kepada Qi Xiaodi, yang linglung di depan monolit. Qi Xiaodi berhasil menenangkan emosinya yang melonjak dan mengikuti Li Qiye. Ketika mereka berdua masuk ke dalam akademi, seorang pria muda turun dari tangga untuk menyambut mereka. Ini pasti saudara Li, kan? Dia menggenggam tangannya ke arah Li Qiye dan Qi Xiaodi, lalu dia bertanya sambil tersenyum. Pria muda ini memiliki tubuh yang tinggi dan gagah seperti gunung yang tak tergoyahkan. Dia tidak memancarkan aura yang menekan, tetapi matanya seperti batu hitam, berkilau, kencang, dan gagah berani. Namaku Lei. Aku minta maaf atas penerimaan yang terlambat terlepas dari perjalanan panjang kamu. Pemuda itu sopan dan bijaksana dan dia juga memiliki sikap yang luar biasa. Li Qiye tidak mengatakan apa-apa, tetapi Qi Xiaodi terkejut setelah mengetahui bahwa itu adalah Lei. Dia tidak mengharapkan murid pertama akademi untuk menyambut mereka secara pribadi. Lei adalah orang terkenal di kota 100 Timur meskipun ketenarannya tidak seperti Zhu Huangwu dari kerajaan kuno yang cemerlang. Seseorang yang latar belakang dan bakatnya benar-benar cemerlang bersama dengan penanaman meningkat yang tak terbendung. Lei juga tidak seperti pangeran pertama Basia dari negara suci abadi yang furious. Seseorang yang memiliki aura yang menekan dan menakutkan yang menantang semua orang dan menjadi terkenal dari pertempurannya. Lei bergabung dengan Akademi Dao Surgawi dan menjadi murid pertama, sementara menahan latihan yang sulit, kultivasinya dipertahankan dengan sangat rendah hati. Dia jarang menantang orang luar untuk bertempur,
Tetapi Lei duduk kuat di singgasananya di akademi dan tidak pernah takut akan tantangan apapun. Dia tetap menjadi gunung yang tak tergoyahkan, tak peduli yang jenius menguji kekuatannya. Bahkan ketika Basia, dengan bakat bertarung alami yang kuat, menantangnya, Lei masih dengan tenang menyetujui. Tidak ada yang tahu hasil dari pertarungan ini, tetapi Basia pergi ke meditasi terpencil setelah dia kembali ke negaranya. The Saint Country kemudian mengumumkan bahwa pertempuran antara Basia dan Lei itu seri. Beberapa orang berspekulasi bahwa Basia tidak dapat mengalahkan Lei dan Lei yang ramah berhenti pada waktu yang tepat. Orang-orang yang ingin tahu memberi peringkat generasi muda di dalam kota 100 Timur. Satu leaderboard menempatkan Mei Suyao di tempat pertama dan Lei dan Zhu Huangwu di tempat kedua. Peringkat ini bukan tanpa alasan, tetapi tentu saja, ada yang menolaknya dan berpikir bahwa kekuatan Lei tidak sebanding dengan Zhu Huangwu. Singkatnya, Lei adalah salah satu jenius terkuat di kota 100 Timur, tapi dia selalu bersikap rendah hati di akademi dan hanya dilatih, sehingga ketenarannya tidak seguntur ketenaran Zhu Huangwu atau Basia. Li Qiye tersenyum dan dengan santai berkata, "Maaf, kita berdua akan pergi ke Aula Era Grand untuk mendaftar." Li Qiye sangat riang seolah-olah dia seorang turis yang melihat pemandangan. Qi Xiaodi diam-diam berdiri di sebelah Li Qiye dan hanya mengikuti petunjuknya. "Kalau begitu aku akan memimpin jalan bagi saudara Li dan Nona Qi." Lei tidak menunda dengan obrolan ringan. Dia memanggil perahu layar lalu naikinya sebelum berbicara. "Masih ada jalan panjang ke Aula Era Grand. Izinkan aku untuk membawa kalian berdua ke sana." Keduanya melangkah ke kapal, lalu Lei mengendalikannya untuk terbang ke langit. Kecepatan perahu layar sangat mencengangkan dan menempuh jarak 10.000 mil dalam sekejap mata. Kendaraan transportasi Wang Yuan memang menarik. Kapal ini pernah tenggelam ke laut tetapi akhirnya berhasil keluar. Li Qiye berdiri di atas perahu layar dan menjadi sedikit tergerak setelah melihat benda tua yang akrab ini. Qi Xiaodi terkejut. Dia tidak berharap perahu layar kecil ini menjadi harta karun Sage kedua. Seberapa hebat status Sage kedua dalam sejarah akademi? Ini merupakan indikasi posisi Lei di akademi. Saudara Li sangat berpengetahuan. Aku malu dengan inferioritas aku. Lei juga terkejut. 1. Lei selalu menggunakan perahu layar ini, tetapi sangat sedikit orang yang mengetahui asal-usulnya pada pandangan pertama. Li Qiye mengakui harta ini membuatnya lengah, tetapi dia sekarang samar-samar mengerti mengapa eselon atas akademi tiba-tiba merekrut seorang siswa dengan latar belakang yang tidak diketahui seperti ini. Perahu layar mengendarai udara langsung ke Akademi Dao Surgawi. Begitu berada di dalam, orang akhirnya akan mengerti seberapa luas langit dan bumi ini. Di tempat ini, sungai-sungai besar mengalir sejauh 100.000 mil. Di tempat ini, pegunungan membentang jutaan mil seperti naga raksasa. Di tempat ini, ada kota-kota dengan jutaan penduduk. Di tempat ini, jembatan ilahi memperpendek jarak antara 8 arah, menghubungkan gunung-gunung ilahi yang menembus hingga ke langit. Qi Xiaodi heran ketika dia mengunjungi surga dan bumi ini untuk pertama kalinya. Itu adalah kesalahan total untuk berpikir bahwa Akademi Dao Surgawi hanyalah sebuah akademi sederhana seperti namanya. Itu lebih seperti negara raksasa, keberadaan seperti raksasa. Wilayahnya sangat luas, hanya sekolah sungai abadi yang sebanding dengan akademi mengerikan di kota 100 Timur. Akhirnya, mereka tiba di Aula Era Grand. Lebih tepat menyebutnya sekte besar daripada aula besar. Seluruh aula memiliki puluhan lembah dan gunung, menciptakan daerah yang membentang ribuan mil. Lahan warisan leluhur yang biasa tidak harus memiliki kepadatan energi duniawi yang sama dengan tempat ini. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya surga dan urat nadi akademi. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa akademi memiliki vena terbaik di seluruh kota 100 Timur, bahkan mungkin seluruh dunia Kaisar Fana. 2. Karena hal ini, selama jutaan tahun, banyak karakter hebat mendambakan wilayah suci akademi, tetapi sayangnya, tidak satu pun dari mereka yang mampu mengguncang fondasinya. Li Qiye dan Qi Xiaodi pergi ke puncak gunung. Lei mendapat perintah dari eselon atas untuk memberi mereka berdua gunung. Perawatan ini sangat murah hati di dalam Grand Era Hall. Setelah mengatur segalanya untuk mereka berdua, Lei berkata, ada puluhan ribu murid di Aula Era Grand. Jika saudara Li dan Nona Qi ingin bertemu orang lain, maka aku bisa memperkenalkan mereka kepada kalian berdua. Petik 2. Qi Xiaodi akan sepenuhnya mendengarkan perintah Li Qiye sehingga dia tidak membuat komentar apapun. Sementara itu, Li Qiye menggelengkan kepalanya dan tersenyum menjawab, tidak perlu, aku akan beristirahat untuk saat ini. Lei kemudian menjelaskan situasi di aula kepada Li Qiye, baiklah, akan ada kuliah 4 jam sekali oleh seorang senior di akademi. Kalian berdua bisa memilih kursus apa saja yang kamu suka. Petik 2. Akhirnya, dia selesai dengan ucapan sopan, jika Brother Li dan Miss Qi memiliki sesuatu dalam pikirannya,
Jangan ragu untuk datang menemui aku kapan saja. Faktanya, Lei cukup bingung dan tidak tahu mengapa atasan menyuruhnya menyapa dua siswa. Kedua siswa ini tidak melalui ujian, juga tidak membayar biaya sekolah. Ada jenius yang tak terhitung jumlahnya di zaman kontemporer, tetapi akademi tidak mengizinkan siapapun untuk pergi melalui pintu belakang. Bahkan para jenius seperti Basia dan Zhu Huangwu harus membayar biaya sekolah setinggi-tingginya atau lulus serangkaian penilaian untuk bergabung dengan akademi. Bahkan biaya kuliah yang sangat mahal pun memiliki tes dasar. Jika seseorang tidak dapat memenuhi persyaratan dasar ini, maka mereka tidak akan dapat bergabung tidak peduli seberapa kaya mereka. Hanya para jenius yang diizinkan masuk ke akademi. Namun, yang benar-benar brilian akan dibebaskan biaya kuliah jika mereka berhasil lulus semua ujian. Keajaiban-keajaiban puncak ini dengan senang hati menjalani ujian-ujian ini karena itu adalah semacam kemuliaan. Meskipun Aula Era Grand memiliki persyaratan terendah, ia selalu menegakkan standar ketatnya. Setiap siswa yang bergabung dengan aula ini harus membayar uang sekolah atau lulus ujian. Jika mereka lulus tes dengan warna terbang, maka biaya kuliah mereka akan berkurang. Lei merasa aneh bahwa Li Qiye dan Qi Xiaodi tidak mengikuti ujian atau membayar uang sekolah. Qi Xiaodi adalah satu hal, menjadi puteri negeri singa-singa, ada terlalu banyak karakter seperti dia. Masalahnya adalah asal misterius Li Qiye. Yang benar-benar membingungkan Lei adalah bahwa jika Li Qiye memiliki asal-usul yang menakutkan, dia tidak akan bergabung dengan Aula Era Grand melainkan Aula Era Suci. Belum lagi bahwa bahkan jika Li Qiye adalah seorang jenius yang luar biasa, akademi tidak akan membuka pintu belakang hanya untuknya. Zhu Huangwu dan Dewa Jikongwudi sama-sama kuat dan tak terkalahkan. Namun, bahkan mereka harus lulus ujian untuk memasuki aula yang lebih kuat. 1. Ini hanya pujian yang sopan formal. 2. Hanya untuk memperjelas, fena langit dan bumi adalah apa yang menghasilkan energi duniawi untuk dilatih oleh para pembudidaya. Emperor's Domination Chapter 293. Chapter 293. Bab 293, Magu. Jenius tidak berharga bagi Akademi Dao Surgawi. Selama berabad-abad, banyak jenius belajar di akademi, termasuk Kaisar Immortal. Apa nilai para jenius kontemporer? Masalahnya adalah bahwa bahkan Dewa Jikongwudi tidak diperlakukan seperti Li Qiye, yang bisa masuk ke pintu belakang. Seorang tetua atau bahkan seorang tetua tertinggi tidak memiliki kekuatan untuk mengizinkan hak istimewa semacam itu. Program perekrutan akademi selalu ditegakkan dengan ketat, sehingga tidak ada yang bisa menyalahgunakannya untuk keuntungan pribadi. Ini adalah salah satu alasan mengapa akademi tetap kuat sampai sekarang. Untuk bergabung dengan cara seperti Li Qiye, setidaknya dua leluhur harus memberi izin. Namun, nenek moyang akademi semuanya mengerikan dan mereka menghabiskan waktu berhibernasi tanpa peduli dengan hal-hal duniawi. Hal-hal biasa tidak akan mampu menggerakkan mereka. Ini berarti bahwa leluhur memberikan izin kepada Li Qiye dan itu sangat membingungkan Lei. Li Qiye seharusnya memilih Aula Era Suci, namun ia sengaja memilih Aula Era Grand, benar-benar aneh. Setelah mengirim Lei pergi, Qi Xiaodi mengatur dan membersihkan kamar Li Qiye. Dia sekarang melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan pelayan, hal-hal yang dia tidak pernah berpikir dia akan lakukan di masa lalu. Li Qiye dan Qi Xiaodi tinggal sendirian di halaman dengan ruang yang luas. Setelah melayani Li Qiye dengan mandi, Li Qiye meliriknya dan berkata, "Kamu dapat bertanya apakah kamu memiliki pertanyaan? Kamu baru saja berubah, jadi ada beberapa hal yang dapat kamu klarifikasi untuk memperluas pengetahuan kamu." Petik 2. Qi Xiaodi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, siapa itu Magu? Pertanyaan ini sudah lama tersimpan dalam hatinya, tetapi dia tidak berani bertanya. Peng Taoist tua yang misterius di Lastingness Courtyard benar-benar mengubah ekspresinya setiap kali Magu disebutkan, yang cukup untuk menggambarkan asal mula yang menakutkan di surga. Li Qiye menatapnya dan perlahan bertanya, apakah kamu pernah mendengar tentang Immortal Suchong? Qi Xiaodi telah banyak berubah baru-baru ini. Dia bekerja keras dan memiliki hasil yang luar biasa, kepribadiannya juga menjadi lebih baik. Itulah sebabnya Li Qiye membawanya ke Akademi Surgawi Dao. Jika dia tidak berubah, maka Li Qiye akan membawanya kembali ke gerbang Roar Singa karena dia cukup peduli dengan Planci. Qi Xiaodi memiringkan kepalanya dan dengan hati-hati memikirkannya sebelum menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku belum pernah mendengar nama ini, apakah itu benar-benar abadi? Ini hanya berarti bahwa kamu belum mencapai level untuk mendengar tentang nama, tidak terlalu aneh. Hanya mayat yang bersembunyi di peti mati mereka yang tahu tentang Immortal Suchong di masa sekarang. Li Qiye tidak menyalahkannya dan melanjutkan, namun, tentu saja kamu pernah mendengar tentang Wang Yuan sebelumnya. Petik 2. Sage kedua Wang Yuan, nenek moyang yang merevitalisasi Heavenly Dao Academy. Qi Xiaodi dengan cepat menjawab, meskipun Wang Yuan sudah lama meninggal,
ketenaran sakralnya di kota 100 Timur masih hidup. Petik 2. Wang Yuan bukan kaisar abadi, tapi dia hanya setenar itu, ini sudah cukup untuk mencatat pengaruhnya yang besar. Li Qiye perlahan berkata, Wang Yuan terkenal, tetapi Akademi Surgawi Dao memiliki sosok raksasa lain, ini Immortal Suchong. Setara dengan sage kedua, Qi Xiaodi terkejut karena informasi ini terlalu mengejutkan. Sage kedua Wang Yuan adalah eksistensi yang begitu terkenal dan dia bahkan memiliki status yang sama dengan kaisar abadi tanpa menjadi satu. Li Qiye melihat ke arah cakrawala jauh dan berbicara, dulu, dia tidak sebanding dengan Wang Yuan. Mengenai kultivasi, Wang Yuan bisa mengibarkan spanduknya sendiri di pohon soliter. Namun, melihat skillnya sekarang, sulit untuk dikatakan. 1. Dia masih hidup sampai sekarang. Mustahil. Qi Xiaodi dengan kaget berseru, tapi kemudian dia tenang dan merasa itu mungkin terjadi. Sejak ribuan tahun yang lalu, banyak mayat yang mengubur diri mereka sendiri dan menghentikan kekuatan darah mereka di dalam batu era darah untuk mengimbangi erosi waktu. Mereka telah berhibernasi jauh di bawah tanah sampai sekarang. Li Qiye sengaja mengekspos Qi Xiaodi ke informasi lebih lanjut, kamu salah. Immortal Suchong tidak membutuhkan batu darah. Alasan dia bisa hidup sampai sekarang adalah karena eternal fisiknya. Apakah kamu tahu mengapa halaman ini diberi nama Lastingness? Itu karena mereka mewariskan tubuh abadi, dan itu hanya untuk satu orang setiap generasi. Immortal Suchong adalah tuan pertama dari Lastingness Courtyard. Petik 2. Kamu juga melihat Daois tua itu, kan? Dia tidur sepanjang hari bukan karena kemalasan, tetapi karena eternal fisik. Fisik ini tidak membutuhkan batu darah atau membutuhkan kekuatan darah yang dihentikan. Seseorang dapat bangun kapanpun mereka mau. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan menggunakan batu darah. Petik 2. Eternal fisik tidak memiliki efek positif pada budidaya seseorang atau bantuan dalam pertempuran. Namun, eternal fisik memungkinkan seseorang untuk hidup untuk waktu yang sangat lama. Pembudidaya fisik abadi bisa tidur tanpa melakukan apapun, dan mereka bisa bangun atas kemauan mereka juga. Bagi mereka, tidur adalah kultivasi. Ketika mereka bangun, latihan mereka terhenti. Kedua belas immortal fisik semua memiliki teknik khusus dan kekuatan unik. Hanya eternal fisik yang tidak membantu kultivasi atau kekuatan ofensif. Itu tidak memiliki banyak teknik khusus dan itu adalah proses yang sulit dan panjang untuk mengolahnya. Jika seseorang tidak bisa berhasil menumbuhkan immortal fisik lainnya, maka mereka tidak akan pernah mencapai kesuksesan dan akan layu dengan daging dan dao mereka. Namun, eternal fisik berbeda. Satu generasi adalah waktu yang singkat dan dua generasi hanyalah permulaan. Hanya pada 3 generasi mereka akan benar-benar masuk ke ranah dasar fisik. Prosesnya sangat lambat, seperti siput merangkak. Namun, selama seseorang memiliki ketekunan yang cukup dan hati dao yang teguh tanpa jatuh ke dalam godaan dunia, maka mereka pada akhirnya akan mampu berjuang. Mengolah fisik abadi adalah proses yang membosankan dan kesepian, sangat sedikit yang bisa melangkah maju. Faktanya, Li Qiye tidak hanya mengajarkan 1 atau 2 jenius eternal fisik, tetapi pada akhirnya, mereka tidak tahan dengan godaan dan akhirnya menyerah. Sebagai contoh, berlatih eternal fisik masih dapat ditoleransi. Namun, setelah tinggal di ranah Palace Foundation selama 100 tahun, kemudian 1000 tahun, sebelum orang mengetahuinya, 1 generasi telah berlalu. Orang-orang di sebelah kamu telah mencapai tingkat baru saat kamu masih di ranah Palace Foundation. Ini adalah masalah yang tidak dapat diterima oleh banyak petani. Yang lain bisa berkultivasi selama 8 hingga 10 tahun dan dapat melakukan perjalanan melintasi dunia ini. 100 tahun untuk mendominasi satu wilayah untuk disembah oleh orang lain dan untuk menikmati banyak permata, senjata ilahi, dan harta abadi. Siapa yang benar-benar tahan dengan mengolah eternal fisik di mana yang mereka lakukan hanyalah tidur sementara kecepatannya seperti kura-kura. Belum lagi jenius, bahkan orang yang paling bodoh pun tidak bisa menahan jalan setapak menuju Dao. Bagi Li Qiye, yang telah hidup selama bertahun-tahun dan memiliki fisik scripture, eternal fisik adalah kegagalan terbesarnya. Dia mengajar banyak orang tentang eternal fisik, tetapi pada akhirnya selalu berakhir dengan kegagalan. Namun, sebagai salah satu dari 12 immortal fisik, eternal fisik bukanlah hal yang tidak berguna. Legenda mengatakan bahwa begitu ditanam ke puncak, seseorang dapat mencapai keabadian. Sulit untuk mengatakan apakah legenda ini benar atau tidak, tetapi penyelesaian besar eternal fisik dapat hidup untuk waktu yang sangat lama dan mereka tidak perlu mengubur diri sendiri seperti kelompok pakaian lama yang harus membayar mahal untuk meninggalkan mereka batu darah. Pengguna eternal fisik dapat bangun kapan saja. Li Qiye pernah berpikir bahwa eternal fisik bukanlah fisik paling sulit untuk dikembangkan di dunia ini dan bahwa itu bukan hukum jasa paling sulit di dunia ini, tetapi itu adalah teknik yang tidak dapat diselesaikan. Fisik abadi.
Qi Xiaodi tidak bisa tidak memimpikannya setelah mendengar Li Qiye karena dia ingat kakeknya sendiri. Leluhur klan Qi pernah mengembangkan fisik tirani abadi tiruan dan menciptakan hukum fisiknya sendiri. Sayangnya, hukum fisik tertinggi mereka telah hilang. Kalau tidak, gerbang roar singa mereka tidak akan memburuk ke kondisi menyedihkan ini di masa sekarang. Li Qiye merasakan sedikit emosi ketika dia memikirkan Eternal Fisik. Dia telah bereksperimen dengan kitab suci fisik berkali-kali sepanjang tahun. Dia berhasil melatih banyak penyelesaian Immortal Fisik, tetapi penyesalan terbesarnya adalah Eternal Fisik. Dia telah mencoba berkali-kali, dan karena ini, dia pergi ke seluruh dunia 9 untuk mengambil beberapa biji yang layak untuk perawatan. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa bertahan, satu-satunya pengecualian adalah Magu. Tetapi bagi Li Qiye, Magu adalah kejutan di luar harapannya. Dia tidak punya optimisme tahun itu, dia sebenarnya bahkan tidak menghargai Magu, tapi dia, pada akhirnya, adalah orang yang bertahan. Melihat keadaan bingung Li Qiye, Qi Xiaodi dengan lembut bertanya, apakah kamu tahu Immortal Suchong? Ini, Li Qiye menatapnya. Lalu dia tersenyum dan berkata, aku tidak bisa memberitahumu, dan kamu juga seharusnya tidak tahu ini. Ada hal-hal yang lebih baik kamu tidak ketahui, jika tidak, itu akan membawa malapetaka bagimu. Petik 2. Li Qiye dengan lembut menghela nafas ketika memikirkan Immortal Suchong, atau Magu. Saat itu, dia hanya seorang gadis kecil yang jelek dengan bakat yang tak terlukiskan. Bahkan para tetua mengatakan bahwa dia tidak bisa diselamatkan dan mereka mengabaikannya. Orang lain dapat menghafal mantra biasa setelah mendengarkannya sekali, tetapi Magu perlu mendengarnya 10 kali sebelum nyaris tidak mengingatnya sedikit pun. Kecepatan melek huruf Magu sangat lambat. Untuk memahami hukum prestasi paling umum, seseorang dengan talenta rata-rata dapat mempelajarinya setelah 8 hingga 10 hari. Tetapi Magu akan membutuhkan 10 tahun atau periode waktu yang lebih lama untuk mendapatkan hasil yang sama. Dia berasal dari klan budidaya, tetapi bakatnya terlalu miskin. Para tetua mengira bahwa dia adalah sepotong kayu busuk, bodoh yang tidak bisa diukir, sehingga mereka tidak repot-repot mengajarinya hukum pahala sama sekali. Namun, dia memiliki hati yang mendambakan Grand Dao, wasiat yang ingin mempelajari misteri Grand Dao. Orang bisa membayangkan bahwa di masa lalu, ini adalah gadis kecil yang jelek yang tidak bisa berbicara dengan benar, seseorang tanpa kepercayaan diri. Dia bahkan kotor dan memiliki penampilan yang cerdas. Tidak ada seorang pun di klannya yang bersedia menjaganya. Tahun itu, sebagai Dark Crow, Li Qiye bertemu dengannya untuk pertama kalinya ketika dia mengajar Wang Yuan. Ini adalah seorang gadis kecil yang diintimidasi yang memata-matai Sisi, dengan cermat dan cermat mencatat semua detail. 1. Idiom mengatakan bahwa dia cukup hebat untuk memulai sekolahnya sendiri atau mengembangkan jalurnya sendiri. Emperor's Domination Chapter 294. Chapter 294. Bab 294, Fisik Abadi. Ketika dia melihatnya untuk pertama kalinya, dengan pengalamannya setelah bertemu orang yang tak terhitung jumlahnya dan melatih banyak kaisar immortal, dia menggelengkan kepalanya pada bakatnya. Meskipun sebagian besar waktu ia menganggap bakat seseorang sebagai yang kedua, bakat Magu berada di luar penyembuhan ke titik di mana murid sekte terburuk masih akan jauh lebih baik daripada Magu. Seseorang bahkan dapat mengatakan bahwa tidak ada banyak perbedaan antara kecerdasan Magu dan orang cacat mental, kecuali dia tidak cacat mental. Hanya saja kemampuan belajarnya benar-benar mengerikan. Pertama kali dia melihatnya, Li Qiye tersentuh oleh matanya, sepasang mata yang mendambakan untuk belajar. Gadis kecil yang jelek dan kotor ini terlihat seperti orang bodoh namun matanya yang rindu mampu menggerakkan Li Qiye, para gagak kegelapan dan guru kaisar abadi. Pada saat itu, dia tiba-tiba memiliki dorongan untuk mengajar mantra awal Eternal Fisik padanya. Ini hanya mantra yang paling sederhana dan paling dasar, tetapi butuh beberapa hari untuk mengulangi sebelum dia bisa menghafalnya. Dia adalah orang paling bodoh yang pernah ditemui Li Qiye, tapi dia terus mengajarinya tanpa alasan lain selain disentuh oleh matanya. Setelah mengajarinya mantra dasar, dia tidak memberikan apapun padanya karena bahkan jika dia mencoba, dia tidak akan bisa menghafalnya. Li Qiye dengan cepat melupakan hal ini. Bertahun-tahun kemudian, Li Qiye kembali ke tempat yang sama. Wang Yuan, yang dulunya anak-anak, telah menjadi seseorang yang mungkin menginjak-injak 9 dunia dan menjulang di atas semua makhluk. Dia berubah dari seorang anak menjadi seorang ahli tua yang tak terkalahkan. Pada saat itu, Li Qiye bertemu Magu lagi. Hal yang tak terduga adalah bahwa Magu masih mempelajari mantra yang sama seperti yang diajarkan Li Qiye sebelumnya, tetapi dia masih hanya di kerajaan Palace Foundation. Palace Foundation adalah ranah terendah untuk semua pembudidaya. Secara logika, Magu seharusnya tidak bisa hidup selama ini. Setelah bertemu dengannya lagi, Li Qiye tahu bahwa dia telah melangkah ke pintu Eternal Fisik. Tetapi meskipun begitu,
Seseorang seharusnya tidak dapat hidup begitu lama dengan kualifikasi ini, belum lagi magu yang baru saja memasuki jalan. Li Qiye tahu bahwa magu selalu tinggal di tempat ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung dengan hanya satu hal dalam benaknya, mempraktikkan beberapa mantra yang dia ajarkan padanya. Setelah musim semi dan gugur yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, magu mengulangi mantra-mantra ini hingga sempurna dan mencapai puncaknya, memungkinkannya untuk merasakan hukum universal tertinggi dari Eternal Fisik. Bahkan setelah beberapa tahun bereksperimen untuk melatih penyelesaian besar Eternal Saint Fisik untuk melihat apakah seseorang dapat mencapai kehidupan abadi setelah mengembangkan teknik ini hingga potensi maksimalnya, Li Qiye selalu gagal. Setelah melihat magu lagi dan menyaksikan mukjizat yang luar biasa, Li Qiye menemukan beberapa harapan di hatinya lagi. Li Qiye menyuruh Wang Yuan untuk merawat magu saat dia mengajarinya hukum fisik abadi tertinggi. Orang harus tahu bahwa Li Qiye selalu sangat menuntut dan memiliki pilihan yang ketat sebelum memberikan siapapun hukum fisik abadi tertinggi. Tidak peduli siapa itu, mereka diharuskan untuk bersumpah dengan sumpah yang paling keras sebelum diberikan hukum fisik. Ini adalah alasan mengapa hukum fisiknya tidak pernah diturunkan kepada orang luar, yang terpilih selalu dapat diandalkan, atau mereka tidak akan dipilih sejak awal. Magu adalah satu-satunya pengecualian, sehingga ia memberikan Eternal Fisik kepadanya sementara Wang Yuan menjadikannya seorang murid Akademi Dao Surgawi. Sejak saat itu, Akademi memiliki satu lokasi lagi, halaman abadi. Sejak saat itu, Li Qiye selalu kembali setiap generasi dan mengajar magu bagian lain dari hukum fisik tertinggi sampai dia mempelajari hukum yang lengkap dan lengkap. Magu berkultivasi sangat lambat, tetapi dia selalu bertahan dengan hatinya yang tulus dan tidak berubah yang merindukan Dao. Kultivasinya secara bertahap menjadi lebih kuat dan kecerdasannya juga meningkat. Eternal Fisik mengubah tubuh, tulang, dan ototnya, dan bakatnya. Karena mukjizatnya, Li Qiye telah melakukan sesuatu tanpa didahulukan. Dia mengizinkannya untuk mewariskan hukum fisik abadi ke satu murid per generasi. Ini adalah alasan mengapa halaman abadi hanya memiliki satu murid. 1. Magu selalu hidup dalam pengasingan di Lastingness Courtyard, dan latihannya yang teguh tidak pernah berubah. 10.000 tahun sama dengan satu hari baginya. Dia bahkan melangkah lebih jauh di jalan Eternal Fisik. Setelah Lastingness Courtyard melewati beberapa generasi, murid-muridnya dan semua murid agung jatuh ketika magu berjalan lebih jauh dari siapapun. Akhirnya, dia naik ke puncak dengan kebijaksanaannya yang diperluas dan menyelesaikan Immortal Fisik. Setelah berjuang selama bertahun-tahun, dia telah mencapai puncak dan menjadi leluhur paling kuat dan misterius dari Akademi Dao Surgawi. Bahkan jika orang-orang di dunia ini tahu tentang Immortal Suchong, mereka tidak akan tahu metode kultivasinya. Murid-muridnya juga tidak akan tahu bahwa sesepuh mereka yang dulunya bodoh, kayu busuk yang akhirnya mencapai puncak dan memperoleh kebijaksanaan luar biasa. Tidak ada yang akan percaya kisah seperti itu jika diceritakan. Siapa yang akan percaya bahwa orang bodoh menjadi leluhur terkuat dan paling misterius dari Akademi Dao Surgawi? Di Akademi, setelah sage kedua Wang Yuan, Immortal Suchong berikutnya. Di dalam Akademi, Immortal Suchong mewakili kebijaksanaan dan kekuatan yang tiada taranya. Tidak ada murid yang dapat menghubungkan seorang gadis kecil yang busuk dengan kurangnya kebijaksanaan yang tak terlukiskan dengan leluhur mereka yang tak terduga. Li Qiye secara emosional menyesali masa lalu. Setelah bertahun-tahun, ia sekarang dengan kuat percaya bahwa hati Dao lebih penting daripada bakat. Selama seseorang memiliki hati Dao yang teguh, maka tidak peduli seberapa miskin talenta atau kekayaan seseorang, pada akhirnya akan ada hari kesuksesan. Dao Surgawi menghargai ketekunan, frasa ini bukan hanya kata-kata kosong. Qi Xiaodi berhenti bertanya setelah melihat Li Qiye linglung, dia tidak bisa memahaminya. Dia terlalu misterius dengan terlalu banyak rahasia tersembunyi. Dapatkan istirahat yang baik dan sesuaikan dengan situasinya. Li Qiye berkata, meskipun kultivasi kamu saat ini cukup baik, Akademi Dao Surgawi tidak akan mengajarkan kamu hukum pahala. Namun, kamu masih bisa pergi dan mendengarkan ceramah. Ceramah mereka tentang Yayasan Dao cukup bagus dan akan sangat bermanfaat bagi kamu. Petik 2. Saran Li Qiye menggelitik keingintahuannya, bagaimana mereka dibandingkan dengan khotbah Dewi Mei tentang Dao. Li Qiye tersenyum menjawab, Mei Suyao termasuk dalam kelompok pembudidaya jenius, dia berbicara dengan benar tentang kedalaman Grand Dao, tetapi tidak cocok untuk semua orang. Yang benar adalah bahwa bakat kamu cukup bagus, tetapi ajaran-ajaran di Grand Era Hall lebih cocok untuk kamu. Jenius manapun akan sedikit sombong, jadi kamu perlu waktu untuk mempertajam tepi ini dengan menggunakan ajaran Grand Dao sederhana dari aula. Petik 2. Seperti Mei Suyao, ceramah Dao-nya tidak memiliki kelemahan, tetapi mereka juga tidak memiliki rasa kedalaman tertentu. Ingatlah jalan soliter Dao, hanya dengan dasar yang kuat kamu akan dapat mencapai manfaat besar di luar imajinasi kamu. Petik 2.
Qi Xiaodi memperhatikan setiap kata Li Qiye dan mengukirnya di dalam hatinya seolah-olah itu adalah emas dan batu giok. Aula Era Grand adalah aula yang menerima sebagian besar siswa di Akademi Dao Surgawi. Ini tidak memperhitungkan para murid akademi karena aula dalam hanya menerima murid dan bukan siswa. Ruang utama yang menerima siswa di akademi terdiri dari 5 ruang besar, Aula Era Grand, Aula Era Idol, Aula Era Zenith, Aula Era Suci, dan Aula Era Kaisar. Aula Era Grand memiliki persyaratan terendah bagi banyak murid dari sekte kecil atau bahkan pembudidaya gelandangan. Selama mereka bekerja keras, kemungkinan mereka bergabung dengan Aula Era Grand cukup besar. Inilah sebabnya mengapa banyak murid dari aula ini memiliki kultivasi yang rendah dan akan berasal dari sekte kecil atau tidak ada sekte sama sekali. Meskipun itu membanggakan persyaratan standar terendah, sage kedua Wang Yuan datang dari tempat ini dan dia telah menjadi contoh kebanggaan dan utama akademi. The Idol Era Hall adalah yang paling kompleks dengan naga bercampur dengan ular. Tidak perlu mengumumkan identitas dan latar belakang seseorang di aula ini. Selama seseorang bisa lulus ujian atau membayar uang sekolah tinggi, mereka bisa memasuki aula terkenal ini. Itu terdiri dari pembudidaya muda dari mana-mana. Ada keturunan kerajaan kuno yang menyembunyikan identitas mereka, bandit dan pencuri, dan pembudidaya dari latar belakang yang tidak diketahui. Di antara semua kaisar immortal, yang paling jahat, Kaisar Abadi Fei yang dicintai dan dibenci, dipuji dan dikecam oleh semua, berasal dari Aula Era Idol. 2. Aula Era Zenith adalah yang memiliki talenta paling banyak dari 5 aula. Tentu saja, persyaratannya sangat tinggi. Jika Aula Era Idol dan Aula Era Grand hanya membutuhkan uang sekolah berbayar, maka dari Aula Era Zenith dan seterusnya, seseorang tidak dapat masuk tanpa melewati persyaratan dasar. Dengan lulus tes, siapapun dapat bergabung dengan Zenith Era Hall dan akan menikmati nol biaya sekolah. Hanya murid yang paling luar biasa dari sekte dan bangsa memasuki Aula Era Zenith. Dapat dikatakan bahwa aula ini terdiri dari semua talenta cemerlang dari negara-negara dan sekte di dunia ini, sehingga memuncak banyak talenta yang menantang surga dan karakter yang tak terkalahkan. Misalnya, Raja Singa, Dewa Perang, dan leluhur sabar semuanya berasal dari Aula Era Zenith. Nama, Zenith, menunjukkan ideologinya untuk mencapai puncak generasi, sehingga para siswa benar-benar menjadi bos bagi generasi mereka sendiri. Aula Era Suci bahkan lebih luar biasa. Persyaratannya sangat ketat. Jika siswa dari Aula Era Zenith adalah keajaiban, maka yang dari Aula Era Suci adalah keajaiban di antara keajaiban. Mayoritas siswanya adalah keturunan dari garis keturunan Kaisar Abadi atau sekte besar dan kerajaan kuno. Banyak ahli hebat datang dari aula ini. Yang terkuat adalah Kaisar Abadi Takong, Kaisar Abadi terakhir dari era Kaisar. 1. Spekulasi aku di sini adalah bahwa Li Qiye mengizinkannya melakukan ini karena dia tahu bahwa mengolah hukum fisik ini akan menjadi jalan yang sepi. Jadi dia ingin membuat seseorang berjalan bersamanya di jalan ini. 2. Pengingat, aku cukup yakin Kaisar Abadi Fei yang adalah kaisar yang mencuri, menang atas istri tunangan seseorang. Emperor's Domination Chapter 295. Chapter 295. Bab 295. Banyak keindahan seperti ada awan. Aula Era Kaisar adalah aula paling misterius di Akademi Dao Surgawi. Mereka yang bisa masuk sangat sedikit, dan kadang-kadang Aula Era Kaisar tidak menerima siapapun karena tidak ada yang bisa lulus ujian. Jika siswa dari Aula Era Suci adalah keajaiban di antara keajaiban, maka siswa dari Aula Era Kaisar adalah satu-satunya jenius. Hanya 1 atau 2 orang yang diterima di Aula Era Kaisar, dan ada banyak generasi ketika aula ini kosong tanpa murid. Meskipun kekurangan siswa, aula tidak mengendurkan standar yang ketat bahkan jika ini berarti bahwa ia tidak dapat merekrut siswa baru. Namun, mereka yang keluar dari Aula Era Kaisar memang hebat, bahkan jika mereka bukan Kaisar Abadi. Mereka masih tinggi di atas ke-9 langit dan bergema dengan sangat baik selama generasi mereka. Orang yang paling luar biasa untuk keluar dari Aula Era Kaisar adalah Kaisar Abadi Hao Hai yang mendirikan Gerbang 1000 Kaisar, salah satu warisan terkuat sejak awal zaman. 1 gerbang, 4 kaisar, dan itu bahkan 4 kaisar secara berturut-turut selama 4 generasi. Ini adalah mukjizat yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak ribuan tahun. Selama era itu, Gerbang 1000 Kaisar disebut sebagai sekte nomor 1 di semua 9 dunia. Karena ada perbedaan besar dengan kebijakan perekrutan siswa mereka, orang-orang memanggil mereka 3 aula atas dan 2 aula bawah. 3 aula atas mengacu pada Aula Era Kaisar, Aula Era Suci, dan Aula Era Zenith, sedangkan 2 aula bawah adalah Aula Era Grand dan Aula Era Idol. Qi Xiaodi bergabung dengan Aula Era Grand bukan rahasia, dan gelombang menyapu seluruh aula setelah para siswa mengetahuinya. Identitas rahasia Li Qiye tidak menarik perhatian, tetapi Qi Xiaodi, di sisi lain, diperhatikan oleh banyak siswa.
Meskipun gerbang roarsinya menyebut dirinya sekte kecil dan negara kecil, ini semua relatif. Jika seseorang membandingkannya dengan kerajaan kuno Brilliance dan negara suci abadi yang Furious, maka memang benar bahwa gerbang roarsinya tidak hebat. Faktanya, kekuatan Roar Gate Lion membuatnya berada di antara sekte tingkat pertama dan sedikit lebih kuat dari sekte tingkat kedua. Mereka memiliki beberapa makhluk tercerahkan dan orang suci kuno. Kekuatan seperti itu sudah cukup untuk memusnahkan sekte kecil, termasuk sekte dupa kuno pembersihan. Di mata sekte minor, gerbang roarsinya adalah monster. Bagi banyak murid dari sekte dan pembudidaya gelandangan ini, Qi Xiaodi, putri gerbang roarsinya, adalah karakter yang hebat. Belum lagi bahwa Qi Xiaodi benar-benar orang yang berbakat karena dia sudah menjadi bangsawan. Dia berkali-kali lebih kuat daripada mayoritas murid muda dari kerajaan kuno Brilliance dan Saint Country. Menyebutnya jenius tidak cukup untuk menunjukkan nilainya. Qi Xiaodi bergabung dengan Grand Era Hall menyebabkan kegemparan dengan banyak siswa yang bergosip tentang hal itu. Putri Qi datang ke Aula Era Grand. Seorang siswa bermulut besar berkata setelah mendengar berita itu. Reaksi pertama terhadap pernyataan seperti itu adalah skeptisisme. Salah satu dari mereka berkata, tidak mungkin. Gerbang roarsinya adalah sekte besar dan Putri Qi adalah jenius terkuatnya. Bagaimana ia bisa bergabung dengan Aula Era Grand? Belum lagi, gerbang itu cukup kaya untuk membayar uang sekolah untuk Aula Era Zenith. Petik 2. Itu kebenaran. Seorang siswa lain bersumpah, aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kakak tertua Lei secara pribadi membawanya ke Aula Era Grand bersama siswa laki-laki lainnya. Petik 2. Bagaimana ini bisa terjadi? Banyak pembudidaya, terutama yang dekat dengan Roar Country Lion, merasa bahwa ini adalah masalah aneh. Qi Xiaodi cukup populer di kota 100 Timur. Dia datang dari gerbang roarsinya, dan meskipun itu bukan kerajaan kuno, dia sudah mencapai kerajaan-kerajaan mulia. Belum lagi bahwa dia juga cukup cantik, primadona menawan dan jenius. Faktanya, ketenarannya tidak selalu lebih rendah dari Sima Longyun, tetapi dia mendapat dukungan dari Saint Country sehingga banyak pembudidaya menyanjungnya. Putri Qi adalah kehilangan emas, ditambah dia juga seorang bangsawan sejati. Dengan kekuatannya, dia benar-benar tidak akan pergi ke Aula Era Grand, dia benar-benar mampu pergi ke Aula Era Zenith. Seorang siswa dari negeri roarsinya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Betul, Putri Qi adalah jenius nomor 1 generasi muda Lions Roar. Dia adalah burung kenari kita, jadi bagaimana mungkin dia pergi ke Aula Era Grand? Banyak siswa Lion Roar, baik pria maupun wanita, semuanya bangga karena Qi Xiaodi. Seorang siswa menyemangati siswa wanita lainnya, Kakak Lin, kamu kenal Putri Qi dengan sangat baik, bukan? Kamu bisa bertanya dan mencari tahu segera. Petik 2. Kedatangan Qi Xiaodi tiba-tiba menjadi topik terpanas di Aula Era Grand, terutama bagi siswa laki-laki yang berasal dari negara roarsinya atau wilayah tetangga. Banyak pembudidaya muda yang naksir padanya cukup bersemangat. Seorang anak laki-laki dengan gembira berseru seolah-olah dia ingin mengejarnya segera. Kenari kerajaan negeri singa-singa, kecantikan nomor 1 kita. Keesokan harinya, Li Qiye bangun sangat pagi. Dia membawa Little Autumn berjalan-jalan untuk memeriksa langit dan urat nadi akademi untuk mengetahui petunjuk tentang Void Gate. Kleng-kleng, Li Qiye membuka pintu dan ingin menghirup udara segar. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, ada gelombang sorakan. Selamat datang, Yang Mulia Qi. Suara ini sangat menyenangkan dan menawan, tetapi sorakan-sorakan tiba-tiba berhenti. Banyak pasangan mata yang cantik menatap Li Qiye. Di dalam halamannya berdiri banyak siswa wanita cantik, semuanya berusia sekitar 20 tahun, muda dan cantik. Masing-masing keindahan ini memiliki gaya dan daya tarik sendiri, visual yang sangat menyenangkan. Upacara penyambutan tiba-tiba berhenti ketika semua orang memandang Li Qiye, menciptakan suasana canggung. Siswa-siswa perempuan ini datang dari negeri roarsinya dan para tetangganya berencana untuk menyambut ucapan selamat datang untuk Qi Xiaodi untuk memberinya kejutan yang menyenangkan. Siapa yang akan mengira bahwa orang yang keluar bukanlah Qi Xiaodi tetapi pria tak dikenal ini, Li Qiye. Pada titik ini, mata mereka tertuju pada iblis kecil ini. Li Qiye dengan tenang dan acuh tak acuh memandang semua gadis cantik dan tersenyum berbicara dengan mudah. Ini adalah pagi yang menyegarkan dengan cuaca yang sangat dingin. Namun semua rindu ini antusias seperti api, aku tidak sanggup menerima sambutan yang begitu hangat. Petik 2. Seorang siswa yang lebih tua dengan tampilan intelektual keluar dan berkata dengan elegan dengan sedikit amarah, iblis kecil, apa yang kamu katakan? Dia kemudian menatap dengan mata lebar ke arahnya. Little Autumn menatap semua siswa perempuan yang cantik dan dengan cepat bergerak maju. Wow, begitu banyak keindahan. Kaki-kaki cantik putih yang bersinar ini membuat aku benar-benar ingin menyentuh mereka. Hanya dalam sedetik, banyak suara teriakan terdengar satu demi satu, ah. Cacing.
Sangat menjijikkan. Murid-murid cantik itu menjadi pucat dan melompat-lompat untuk menjaga jarak dengan Little Autumn. Mereka takut cacing raksasa ini merayapi kaki mereka yang cantik. Little Autumn sangat terpukul dan berkata, "Ice," sekelompok wanita kecil tanpa sepengetahuan. Itu bergoyang-goyang dan dengan bangga menyatakan, "Bos, ini adalah cacing tanah ilahi yang lahir alami. Menyentuhmu adalah kekayaan terbesarmu." Setelah mengatakan itu, ia kemudian merangkak kembali ke sebelah Li Qiye. Seorang siswa perempuan yang marah dengan genit memprotes, "Cacing tanah sialan, apakah kamu ingin dipukuli?" Dalam waktu singkat, suara-suara menyenangkan seperti orioles emas memenuhi udara. "Yang Mulia Qi." Pada saat ini, Qi Xiaodi keluar. Dia telah berlatih di dalam tetapi tertarik dengan keributan. Dia cukup terkejut melihat begitu banyak siswa perempuan, beberapa familiar, dan sebagian besar dari mereka berasal dari gerbang roar singa. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat Li Qiye. Dia takut bahwa dia akan tidak senang. Pada akhirnya, Li Qiye selalu sulit dipahami dan menjaga jarak semua orang. Li Qiye memperhatikan tatapan ingin tahu dari Qi Xiaodi ini, lalu dia tersenyum berkata, "Jika kamu adalah teman lama, maka kamu dapat berbicara di antara kamu sendiri. Jika kamu punya waktu, mendengarkan ceramah juga bukan pilihan yang buruk." Karena itu, ia pergi bersama Little Autumn. Setelah dia pergi jauh, seorang siswa perempuan bertanya kepada Qi Xiaodi, "Yang Mulia Qi, siapakah iblis kecil itu?" Seorang murid dari gerbang roar singa. Petik 2. Qi Xiaodi tiba-tiba terdiam dan melihat sekelompok murid perempuan. Dia hanya bisa tersenyum kecut, menatap mereka mengingatkannya akan pertama kali dia bertemu Li Qiye. Dia juga memiliki pandangan dangkal yang sama dan tidak mengenali besarnya langit dan bumi. Li Qiye dan Little Autumn berkeliling wilayah luas Akademi Dao Surgawi. Tampaknya jalan-jalan santai, tetapi mereka mengukur perubahan dalam pembuluh darah di bawah Akademi. Langit dan urat bumi di bawah Akademi adalah urat nadi yang luar biasa. Itu bisa digambarkan sebagai vena leluhur kota 100 Timur. Vena ini memiliki potensi penciptaan yang besar dengan energi duniawi yang tak terbatas. Ini adalah salah satu alasan mengapa Akademi bisa berdiri tegak begitu lama. Nenek moyang Akademi menggunakan teknik yang hebat untuk membangun Akademi di atas langit besar dan bumi ini. Setelah banyak generasi orang bijak Akademi yang hebat berjuang, mereka mampu mengunci nada ini, memungkinkan Akademi untuk selalu mendapat manfaat di tanah ini. Namun, Li Qiye memahami Akademi lebih baik daripada anggota yang masih hidup, termasuk leluhur yang tertutup. Sejak era Desolate sampai sekarang, Li Qiye telah datang ke Akademi berkali-kali, terutama di bawah pemerintahan Wang Yuan. Dia tahu Akademi itu seperti telapak tangannya sendiri. Akademi mengunci langit dan bumi, dan Li Qiye tahu tekniknya seiring dengan perubahan di dalamnya. Ada kenangan yang jauh di benak Li Qiye, selama era Ming kuno, era kelam. Ia pernah memimpin orang bijak yang tak terhitung jumlahnya dari umat manusia dan meminjam kekuatan nadi ini untuk mengusir gelombang dan gelombang kampanye ofensif. Emperor's Domination Chapter 296. Chapter 296. Bab 296, Aula Era Grand. Karena itu, Li Qiye sangat sadar akan perubahan yang terjadi di langit dan bumi ini. "Ah, tempat yang bagus. Jika aku tahu ini masalahnya, aku seharusnya memindahkan diriku ke tempat ini untuk menikmatinya di alamku. Akan sulit untuk tidak menjadi God King dengan hadiah yang begitu bagus dari surga yang memelihara aku." Little Autumn mengeluarkan air liur karena merasakan esensi duniawi yang kaya di tempat ini sambil mengikuti Li Qiye. Kembali di kuil ilahi leluhur, ada aura yang tersisa dari 100 pertempuran God King dan 1000 gambar dewa sejati melindungi kamu. Belum lagi bahwa magu juga di dekatnya untuk membantu kamu. Di mana orang dapat menemukan tempat yang lebih aman. Juga, tempat itu sangat biasa sehingga tidak menarik perhatian. Li Qiye memelototinya dan melanjutkan, "Tidak sulit untuk membiarkan kamu tinggal di sini di Akademi Surgawi Dao. Tetapi nanti, kamu akan mengalami kesulitan waktu pergi. Pada akhirnya, Dewa Alam harus tinggal di Akademi. Itu bisa mematahkan rantai langit dan bumi tetapi tidak bisa membayar hutang manusia. Apa kamu benar-benar ingin tinggal di Akademi seperti Dewa Alam?" Ah. Petik 2. Aku hanya bercanda, Mungkin aku benar-benar akan menjadi gila dengan tetap tinggal di Akademi. Little Autumn segera menyanjung Li Qiye tepat setelah, "Aku adalah pengikut kamu dan akan pergi kemanapun kamu pergi. Ketika kamu menyapu dunia ini dan mendominasi kehancuran, bagaimana mungkin aku tidak ada di sana?" Petik 2. Li Qiye memelototi Little Autumn lagi dan perlahan-lahan berkata, kurang menyanjung. "Lakukan yang terbaik dan temukan Void Gate untukku. Aku ingin melihat wajahnya yang sebenarnya dan mencari tahu kemana arahnya." Petik 2. Gerbang Void, salah satu dari 9 harta karun surgawi yang besar. Ada banyak mitos tentang itu, dan beberapa orang tidak percaya pada keberadaannya. Namun,
Li Qiye tetap yakin bahwa itu nyata seperti 8 harta lainnya. Pertanyaannya adalah, apa makna tertinggi dari gerbang Void? Ini adalah arah yang sedang diteliti oleh Li Qiye. Rumor mengatakan bahwa Void Gate terhubung ke masa depan atau masa lalu, atau mungkin bahkan dunia ke-10 di luar Nine Worlds. Tidak ada yang tahu apakah ini benar atau tidak dan keberadaan dunia ke-10 siap untuk diperdebatkan, sama seperti Void Gate. Little Autumn menepuk-nepuk dadanya dan berkata, Yang Noble dapat beristirahat dengan tenang ketika aku sedang bekerja. Sama sekali tidak akan ada masalah. Petik 2. Li Qiye menatapnya dengan curiga dan berkata, begitukah? Tahun itu, kamu mengacaukan masalah dewa sejati. Kamu hanya seorang penonton tetapi kamu juga terjebak dengan dewa sejati itu sendiri. Petik 2. Little Autumn merasa bersalah dan salah, itu bukan salahku. Aku benar-benar ceroboh tahun itu mengenai masalah master, tetapi dia benar-benar sadar pada saat itu dan tahu apa yang dia lakukan. Aku pikir dia tidak membutuhkan aku untuk mengingatkannya. Petik 2. Satu langkah salah dan semuanya hilang. Li Qiye tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, ini adalah hal yang paling menakutkan tentang dataran tinggi pemakaman Buddha, pengaruh yang tak terlihat. Keberadaan tak terkalahkan yang tak terhitung jumlahnya mengira semuanya ada dalam kendali mereka, tetapi pada akhirnya, mereka berubah menjadi orang percaya dan masih benar-benar berpikir bahwa mereka berjalan dengan Grand Dao lain. Petik 2. Little Autumn tidak bisa menahan kutukan, keparat, itu semua karena pot urinoir itu. Meskipun kata-katanya keras, dia sangat ketakutan karena hal itu terlalu menakutkan. Yang benar adalah bahwa itu tidak ada hubungannya dengan panci itu. Seseorang yang berpikir untuk menjadi iblis, yang satu berpikir untuk naik ke keilahian, semuanya ada di hati mereka sendiri. Hal yang paling disesalkan adalah bahwa Kaisar Buddha mengambil inisiatif sebelumnya. Jika tidak, maka mungkin aku bisa mengeluarkan benda itu dari sana. Setelah mengatakan itu, Li Qiye tidak bisa menahan pandangan. Dunia tidak tahu bahwa dataran tinggi pemakaman Buddha memiliki benda menakjubkan yang didambakan bahkan oleh Kaisar Abadi. Sayangnya, tidak ada yang bisa mengambilnya. Li Qiye telah mencoba beberapa kali di masa lalu tetapi tidak berhasil. Little Autumn mengangguk setuju. Ah, pot pecah itu memang luar biasa. Bahkan Kaisar Abadi tidak bisa melakukan apapun. Legenda mengatakan bahwa Kaisar Buddha sudah memimpin sejak awal zaman. 1. Li Qiye kemudian menjawab dengan ekspresi serius, kami akan meninggalkan masalah dataran tinggi pemakaman Buddha ke samping. Pertama-tama kita harus berurusan dengan gerbang Void. Selama kita memiliki Void Gate, begitu gerbang Buddha dibuka, aku akan memiliki Space Scripture. Dengan Void Gate dan Space Scripture, menangani pot itu hanya masalah waktu saja. Kalau begitu, aku akan menyerang gua iblis abadi lagi. Petik 2. Yang Noble dapat yakin, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu mendapatkan Void Gate. Little Autumn menyatakan dengan penuh semangat. Gerbang Void dan kitab ruang angkasa melampaui surga. Seseorang tidak akan takut pada Kaisar Abadi dengan bantuan mereka. Li Qiye telah mengukur denyut nadi akademi, dan dia akhirnya menemukan pintu masuk setelah 10 hari. Dia kemudian memerintahkan, kamu bisa menyelam. Jangan tergesa-gesa. Gunakan kekuatan spasial kamu untuk menyelam dan menghindari formasi besar akademi sambil merasakan untuk melihat apakah ada petunjuk tentang portal. Hati-hati dengan Dewa Alam. Menyelam sambil mengikuti instruksi aku dan kamu akan dapat menghindari Dewa Realem jika kamu tidak melakukan kesalahan. Pada saat ini, itu tidak stabil sehingga tidak akan punya waktu untuk khawatir tentang banyak hal. Petik 2. Jangan khawatir. Aku akan menjadi yang pertama menemukan portal dan menggunakan Vena untuk mencari asal gerbang Void. Selama Void Gate benar-benar ada di dalam portal, aku pasti akan bisa menemukannya. Setelah menerima instruksi Li Qiye, Little Autumn tiba-tiba menghilang ke wilayahnya dan pergi. Setelah menangani masalah ini, Li Qiye kembali ke Aula Era Grand tetapi bertemu dengan orang yang tidak terduga. Aku tidak pernah berpikir untuk bertemu Brotherly di sini. Itu adalah Bing Yuxia, keturunan dari Ice Feather Palace. Ada dua wanita cantik yang menemaninya di kedua sisi. Keduanya adalah bangsawan dengan pesona kerajaan. Li Qiye tetap diam ketika melihat bahwa Bing Yuxia masih menyamar sebagai seorang pria. Gadis ini tidak akan mengubah gayanya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Dia meliriknya dan berkata, gadis kecil, jangan selalu menganggap dirimu laki-laki. Jangan sampai suatu hari nanti kamu berubah menjadi waria. Kakak Li sangat lucu. Bing Yuxia tersenyum menjawab, kamu tinggal di aula mana? Apakah tidak apa-apa jika aku mengunjungi kamu? Keindahan di sebelah Bing Yuxia sangat terkejut. Meskipun Bing Yuxia berpakaian silang dan tidak peduli dengan dunia, dia adalah orang yang sombong. Tidak terlalu banyak orang yang menjamin kesopanan darinya. Apa latar belakang iblis kecil ini? Li Qiye segera menolak, tidak perlu. Dia kemudian dengan tenang berkata, kamu bisa terus menggoda gadis-gadis. Jangan ganggu aku. Saudara Li salah tentang ini.
Bing Yuxia mengungkapkan senyum yang indah, orang harus berbagi hal-hal baik dengan teman-teman mereka. Jika kamu sedang sibuk sekarang, maka ingatlah untuk datang ke Aula Era Idol lain kali. Aku akan memperkenalkan beberapa keindahan tertinggi kepada kamu, dan kamu pasti akan menyukai seseorang. Petik 2. Li Qiye kehabisan kata-kata karena tombol ini. Dia pintar namun dia ingin meniru Kaisar Abadi Bing Yu. Kadang-kadang, Li Qiye ingin memberinya pelajaran, tetapi dia hanya bisa menghela nafas secara rahasia karena dia mengingatkannya pada Kaisar Abadi Bing Yu. Bing Yuxia tertawa lalu berkata, sepertinya kamu tertarik. Ingatlah untuk datang. Aku harus memperlakukan kamu dan memperkenalkan beberapa putri dan orang suci kepada kamu. Meskipun ia berpakaian seperti seorang pria, kecantikannya masih tak tertandingi. Li Qiye tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Gadis ini benar-benar menarik dan sangat berbeda dari keturunan kekuatan besar lainnya. Setelah dia pergi, orang lain datang entah dari mana dan dengan ceria tersenyum, nobel muda juga datang ke Akademi Dao Surgawi. Ini memang kejutan. Petik 2. Ini adalah seorang pemuda berotot dengan sosok besar, seorang siswa akademi dengan wajah yang tidak dikenalnya. Tidak ada yang tahu identitasnya. Li Qiye melirik siswa aneh ini dan berkata, jadi, targetmu kali ini adalah Akademi Dao Surgawi. Yang lain tidak bisa mengenali siswa ini, tetapi bagaimana dia bisa menghindari pandangan Li Qiye? Pemuda ini adalah Si Kong Tutian. Si Kong Tutian tersenyum dan menggosok tangannya bersama sebelum berkata, terakhir kali, aku bertemu musuh lama di Istana Roarsinya jadi aku harus pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Li Qiye tidak tahu harus berkata apa. Bocah ini membuat terlalu banyak musuh, lebih dari yang bisa dihitung. Itu sampai ke titik di mana Li Qiye terlalu malas untuk bertanya. Si Kong Tutian melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada seorang pun di dekatnya. Lalu dengan penuh rasa ingin tahu dia bertanya, apakah Yang Nobel mendengar sesuatu kali ini? Li Qiye meliriknya dan berkata, apa? Aku hanya di sini untuk berjalan-jalan. Petik 2. Si Kong Tutian tersenyum. Dia secara alami tidak mempercayai kata-kata ini, tetapi dia tidak berani bertanya lebih jauh. Dia kemudian berbisik, aku, di sisi lain, telah mendengar beberapa berita, dan aku akan membagikannya dengan Yang Nobel. Berita apa? Li Qiye berkata sambil kurang tertarik. Kali ini, dia datang ke Void Gate dan tidak peduli dengan hal-hal lain. Si Kong Tutian melihat sekeliling sekali lagi dan mengkonfirmasi bahwa tidak ada orang di sekitar sebelum berkata dengan ekspresi serius, Akademi Dao Surgawi dalam bahaya. Li Qiye menyipitkan matanya dan memerintahkan, rumit. Berita ini menggelitik minatnya. Si Kong Tutian kemudian berbisik, aku mendapatkan berita rahasia yang menusuk surga. Beberapa orang ingin mengambil keuntungan dari situasi ini dan menghancurkan Akademi Dao Surgawi. Petik 2. Hancurkan Akademi Dao Surgawi. Li Qiye menyipitkan matanya. Hal ini tidak terlalu keterlaluan. Sejak awal waktu, banyak warisan dan dinasti yang ingin menghancurkan Akademi Dao Surgawi. Itu memiliki jumlah sumber daya yang tak terbatas dengan harta yang tak terhitung jumlahnya. Barang-barang yang tak ternilai ini akan cukup untuk memulai perang. Ini juga mengakumulasi hukum jasa dan teknik rahasia sejak era Desolate, menyebabkan orang lain menjadi lebih serakah. Wilayahnya juga bisa dianggap tak ternilai bahkan jika seseorang hanya mempertimbangkan langit dan nadinya bumi. Seseorang akan memiliki garis keturunan kekal hanya dengan membangunnya di atas nada ini. Sejak awal, banyak yang ingin menghancurkan Akademi Dao Surgawi, tetapi pada akhirnya, itu tetap berdiri. 1. Kaisar Buddha adalah DC. Ini bisa jadi nama, tetapi diterjemahkan menjadi judul dengan sangat baik sehingga aku menggunakan judul bahasa Inggris untuk saat ini karena cocok dengan konteksnya dengan sempurna. Emperor's Domination Chapter 297. Chapter 297. Bab 297. Cara menggetarkan surga. Aku mengerti apa yang kamu pikirkan. Si Kong Tutian melihat melalui Li Qiye dan berkata dengan suara rendah, jika itu hari lain, maka orang-orang ini tidak akan berani menyerang akademi bahkan jika mereka 100 kali lebih berani. Tapi situasinya berbeda sekarang. Petik 2. Li Qiye tersenyum dan bertanya, oh, bagaimana perbedaannya? Katakan. Petik 2. Si Kong Tutian dengan hati-hati berbicara, aku mendengar bahwa Dewa Realem dari akademi berada di ambang kematian. Mungkin dipengaruhi oleh pembukaan portal. Tidak hanya akan mati, tetapi juga akan meledak. Rumor mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan Dewa Realem, dan mungkin saja menjadi gila dan menghancurkan bagian bumi ini. Petik 2. Li Qiye tersenyum ceria dan menambahkan, jadi ini sebabnya beberapa orang ingin memancing di perairan yang bermasalah. Si Kong Tutian menjawab, ya. Pada saat itu, akademi akan mengalami kesulitan menstabilkan kekacauan, dan itu akan menjadi kesempatan terbaik untuk merampok rumah-rumah yang terbakar. Petik 2.
Li Qiye meliriknya dan berkata, apakah kamu berbicara tentang diri kamu, atau orang lain? Si Kong Tutian canggung tersenyum dan menjawab, bagaimana aku bisa begitu berani? Plus, mengambil keuntungan dari situasi ini adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh pencuri kecil. Aku mendengar pesan rahasia, yang menyatakan bahwa seseorang ingin merebut seluruh akademi. Petik 2. Rebut seluruh akademi. Ini bukan masalah yang mudah. Li Qiye tahu kekuatan akademi, bahkan kerajaan kuno tidak harus memiliki fondasi yang sama dengan akademi. Si Kong Tutian lalu berbisik, itu benar. Begitu banyak orang membentuk aliansi secara rahasia dan mereka ingin mengambil beberapa treasures kehidupan Kaisar Abadi. Bahkan Immortal Emperor True Treasures dinaikkan. Petik 2. Li Qiye menyipitkan matanya dan berkata, reputasi mereka harus hebat. Beberapa garis keturunan dapat mengikis beberapa harta karun Immortal Emperor, tetapi tidak banyak dari mereka. Mengumpulkan harta sejati-sejati akan lebih sulit. Petik 2. Karakter yang luar biasa keluar. Aku mendengar bahwa itu mungkin master legendaris yang meyakinkan warisan besar lainnya. Beberapa celana dalam yang tertutup mungkin tergoda untuk keluar. Ini tidak hanya melibatkan kota 100 Timur, tetapi juga Grand Middle Territory, West Desolate Wasteland, Southern Crimson Earth, dan North Grand Sea. Si Kong Tutian berkata dengan suara rendah. Li Qiye menggosok dagunya sambil merenung. Karakter legendaris tunggal tidak akan bisa menelan akademi, bahkan garis keturunan Kaisar Immortal tidak akan bisa melakukannya. Beberapa karakter legendaris yang hebat pasti telah bergabung untuk membidik akademi. Li Qiye tersenyum dan berkata, para ahli dalam legenda, era Dao sulit tidak menghasilkan ahli legendaris. Keberadaan ini adalah orang-orang tua yang mengubur diri mereka sendiri. Si Kong Tutian diam-diam bertanya, bagaimana menurutmu? Li Qiye menatapnya dan berkata, kamu tidak boleh berpartisipasi dalam masalah ini, jika tidak, pada saat itu, kamu tidak akan bisa makan daging kambing dan sebaliknya hanya akan menikmati aroma menggoda dari satu. Kamu akan mengikuti aku ketika portal dibuka kali ini, kamu mungkin berguna. 1. Si Kong Tutian menggosok hidungnya dan dengan ragu berkata, ini. Li Qiye tersenyum dan tidak mengatakan hal lain sebelum berbalik untuk pergi. Di belakangnya, si Kong Tutian menggertakkan giginya dan menginjak kakinya sebelum memanggil Li Qiye. Jika Yang Noble membutuhkanku, maka ucapkan saja. Aku tidak akan menolak. Petik 2. Li Qiye kemudian berbalik dan menatap si Kong Tutian sedikit. Lalu dia tersenyum dan berkata, apakah kamu masih memiliki bahan obat anak nakal Ci? Permintaan tiba-tiba Li Qiye membuat si Kong Tutian kaget. Dia tertawa bersalah dan menjawab, hehe. Yang Noble, bocah itu tidak punya waktu untuk mengkhawatirkanku. Baru-baru ini, dia telah menjadi panas dengan gadis kecil dari klan Baoyun. Mereka seperti lem yang tidak terpisahkan, jadi aku tidak ingin mengganggu mereka. Petik 2. Kembalikan mereka. Li Qiye menuntut, lakukan ini dulu. Aku tidak akan mengulangi diriku untuk kedua kalinya. Si Kong Tutian mengambil napas dalam-dalam dan mengangguk untuk berkata, karena Yang Noble berkata begitu, aku pasti akan menyerahkannya secara langsung padanya. Li Qiye tidak mengatakan hal lain dan berbalik. Si Kong Tutian dengan cepat memanggilnya, beritahu aku jika kamu membutuhkan aku tinggal di Aula Era Idol. Li Qiye tidak terkejut tentang si Kong Tutian yang tinggal di Aula Era Idol. Itu adalah tempat yang kompleks dan kacau dengan semua jenis orang. Bocah ini bersembunyi di sana seperti ikan di dalam air. Ketika Li Qiye kembali ke Aula Era Grand, halamannya kosong dan pemandangan indah yang dipenuhi gadis-gadis cantik tidak lagi ada di sana seperti di pagi hari. Qi Xiaodi melayani Li Qiye dengan mandi. Sekarang, dia menganggap dirinya sebagai pelayan Li Qiye, tapi dia tidak pernah menjelaskan posisinya. Setelah mandi selesai, Qi Xiaodi bertanya, apakah tidak apa-apa jika aku bersama saudara perempuanku besok? Kumpul-kumpul. Li Qiye bertanya dengan lembut. Qi Xiaodi dengan cepat menjawab, akan ada beberapa siswa era Grand dan beberapa siswa era Zenith. Mereka adalah bagian dari generasi muda yang berasal dari negara Roar Singa atau dari negara-negara tetangga. Beberapa juga dari keluarga kerajaan. Petik 2. Li Qiye mengangguk dan mengerti. Jadi, kamu membuat koneksi. Inilah perbedaan antara Qi Xiaodi dan Li Xuangyan. Jika Li Xuangyan dingin dan sombong seperti aprikot salju, maka Qi Xiaodi adalah seorang yang cantik di dunia manusia. Asal-usul Qi Xiaodi tidak sebesar Li Xuangyan. Dengan kata lain, dia jauh lebih dekat dengan sekte kecil sementara Li Xuangyan berada di atas dan tidak peduli dengan entitas yang lebih kecil. Qi Xiaodi juga perlu berinteraksi dengan generasi muda negara-negara tetangga untuk menstabilkan status negaranya dan mendapatkan lebih banyak teman. Li Qiye tersenyum dan berkata, aku juga akan pergi denganmu. Yah, Qi Xiaodi tidak bisa membantu tetapi menjadi terkejut. Dia tidak berharap Li Qiye mau ikut dengannya. Dia menatapnya dan dengan bebas berkata, sebanyak keindahan karena ada awan dengan suara yang menyenangkan seperti Oriole,
Sama seperti Little Autumn mengatakan, akan sia-sia untuk tidak mengamati kaki yang cantik dan putih. Dikelilingi oleh wanita-wanita cantik akan membawa kesenangan luar biasa. Jadi bagaimana aku bisa melewatkan kesempatan seperti ini? Kata-kata ini sangat M3 Sum dan C4 Bull. Jika orang lain mengatakan kata-kata seperti itu, maka mereka akan dipandang sebagai orang yang hidup rendah dan C4 Bull. Namun, ketika Li Qiye mengucapkannya, ada udara keanggunan dan kealamian seperti bunga murni dan bulan. Qi Xiaodi sedikit terkejut. Dia tidak berharap Li Qiye memiliki sisi seperti itu baginya. Sejak dia mengikuti Li Qiye berkeliling, dia memberinya kesan misterius, seseorang dengan prestise sebesar gunung tinggi yang membuat orang lain terpana kagum. Si Kong Tutian dan Old Daois Peng sama-sama takut pada Li Qiye. Meskipun dia jelas lebih muda darinya, dia tidak pernah melihatnya sebagai laki-laki. Li Qiye lebih seperti pendahulu yang hikmat. Perubahan mendadaknya mengejutkannya, itu benar-benar berbeda dari imajinasinya. Yah, jangan kaget, pergi keluar untuk bersantai adalah hal yang baik. Li Qiye tersenyum berkata, baru-baru ini, aku telah sangat ketat dengan kamu sehingga kami dapat sedikit bersantai. Aku juga orang di musim semi masa muda aku, kan? Jadi bagaimana aku bisa tidak berkontribusi pada kesenangan hidup ini? Petik 2. Li Qiye merenung sebentar. Baru-baru ini, dia cukup keras terhadap Qi Xiaodi. Setelah dia kembali ke kota 100 Timur, bersama dengan pertempuran yang syarat debu, begitu banyak dari masa lalu datang kembali, menyebabkan hati Li Qiye menjadi cukup berat karena mengingat hal-hal lama. Semakin dalam cinta, semakin dalam rasa sakit. Cinta di sini tidak merujuk pada Li Qiye yang mencintai Qi Xiaodi, melainkan leluhur klan Qi, 100 Battles God King, jenderalnya yang setia. Setelah bertemu dengan keturunannya, Li Qiye awalnya tidak berencana untuk melatih Qi Xiaodi, tetapi ia berubah pikiran karena kesetiaan sang jenderal. Dia juga sangat ketat terhadap Qi Xiaodi. Qi Xiaodi tersenyum dan berkata, oke, aku akan mengatur semuanya untuk besok dan memperkenalkan yang nobel kepada saudara perempuanku. Tiba-tiba, dia tampak jauh lebih dekat dengan Li Qiye. Kata-kata, yang nobel, keluar lebih alami. Sebelumnya, karena ketegarannya seperti seorang master, dia lupa bahwa Li Qiye juga pada usia muda. Kata-kata Li Qiye saat ini menyebabkan dia sekarang merasakan udara muda itu. Jadilah dirimu sendiri. Li Qiye tersenyum menambahkan, aku tidak akan berbicara kebenaran yang lebih mendalam hari ini. Jadi santai saja pikiran kamu dan dengan tenang menghadapi Dao Grand kesepian. Aku hanya akan membimbing kamu di masa sekarang. Kultivasi masa depan kamu harus bergantung pada diri sendiri. Lagi pula, aku bukan tuanmu. Petik 2. Qi Xiaodi menarik napas dalam-dalam dan kemudian menatap jauh ke dalam Li Qiye yang jauh lebih muda saat dia berkata dengan senyum santai, aku mengerti. Li Qiye tersenyum dan mengangguk tanpa mengatakan apapun. Pada hari berikutnya, Qi Xiaodi dan saudara-saudaranya bertemu di sebuah restoran tidak jauh dari Grand Era Hall dan memesan seluruh lantai. Meskipun Akademi Dao Surgawi disebut akademi, itu lebih seperti negara dengan wilayah yang luas yang berisi banyak kota. Kota khusus ini sangat besar dan ramai. Ada beberapa lusin wanita cantik yang merencanakan pesta ini untuk Qi Xiaodi. Sebagian besar dari mereka berasal dari negara burung singa atau negara-negara terdekat. Latar belakang mereka cukup tangguh, mereka adalah putri atau keturunan sekte. Status dan kultivasi mereka mirip dengan Qi Xiaodi. Di luar beberapa yang datang dari Aula Era Zenith, semua yang lain berasal dari Aula Era Grand. Hanya dalam waktu singkat, pesta itu cukup menyenangkan ketika suara manis para wanita emas bergema. Cemberut ceria dan percakapan mereka bersama dengan sosok-sosok baik dan sikap anggun mereka memuncak menjadi sebuah adegan yang terlalu banyak untuk dilihat mata. Dengan sekelompok gadis berkumpul dan mengobrol tentang berbagai masalah dengan tawa, Li Qiye, yang diam-diam duduk di sudut, tidak bisa menahan senyum. 1. Idiom artinya dia tidak hanya tidak mendapat manfaat darinya, tapi dia mungkin terlibat secara negatif. Emperor's Domination Chapter 298. Chapter 298. Bab 298. Aku adalah orang yang benar. Tentu saja, Qi Xiaodi hanya bercanda ketika dia berbicara tentang memperkenalkannya kepada yang lain. Di pesta itu, Li Qiye hanya duduk diam di sana. Dia hanya ada di sana untuk merasakan udara dan emosi muda yang menyertainya. Secara alami, para gadis segera membawa Li Qiye ke Qi Xiaodi. Putri Qi, apakah adik laki-laki ini adalah murid dari negeri Roar Singa? Seorang gadis tersenyum bertanya sambil memandang Li Qiye. Gadis muda lain yang seusia dengan Li Qiye juga tersenyum dan berkata, aku ingat bahwa Sister Qi hanya memiliki satu adik lelaki, dan bocah itu selalu mengikuti tepat di belakang kamu. Bisakah orang ini menjadi sepupu kamu? Petik 2. Wanita lain dengan wajah bangsawan dan latar belakang yang menakjubkan memandang Li Qiye dan tersenyum ramah. Sister Qi, apakah ini benar-benar sepupu kamu?
Apakah kamu ingin aku menjadi mak comblang? Ada banyak saudari di sini, mungkin ada satu yang cocok untuknya. Petik 2. Qi Xiaodi kehilangan kata-kata, menjodohkan untuk Li Qiye. Bahkan Bing Yuxia hanya memenuhi syarat untuk menjadi pembantunya. Dengan demikian, dia memandang Li Qiye seolah-olah dia meminta bantuan. Li Qiye duduk di sana dengan tenang sementara dia dengan hati-hati memeriksa semua gadis yang hadir di pesta itu. Lalu dia dengan acuh tak acuh berkata, adik laki-laki ini tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika para suster besar berbicara seperti ini. Ini adalah pertama kalinya aku berbicara tentang pernikahan dan perjodohan. Kakak, tolong jangan menertawakan aku masih muda dan sangat kurus, mudah malu. Tolong, malu. Seorang gadis yang hidup menatap Li Qiye dengan satu mata dan berkata, di mata aku, kamu sedikit C4 Bull. Dari saat kamu masuk, tatapan licik kamu telah melirik kami tanpa henti. Lihatlah penampilanmu yang seperti pencuri. Kamu jelas tidak punya niat baik. Petik 2. Gadis lain dengan cepat menambahkan, itu benar. Aku melihat bahwa meskipun ia masih muda, sifat cabulnya bahkan dapat membayangi langit. Li Qiye adalah satu-satunya pria di pesta itu dan dia lebih muda dari mereka. Jadi sekelompok gadis berkumpul untuk menggodanya dengan berani. Menghadapi puluhan wanita, Li Qiye tidak panik. Dia dengan tenang berbicara, kata-kata ini benar-benar membuat ketidakadilan saudara lelaki kecil ini. Li Qiye tersenyum dan berkata, jika aku benar-benar C4 Bull, maka jika aku menyukai seseorang, bukankah aku langsung membawanya pulang? Gadis lain tersenyum menghibur. Oh, iblis kecil ini pasti bisa membalas. Berani menculik seorang gadis hanya dengan kemampuan kucing berkaki 3 kamu. Hati-hati atau dia akan menamparkan dan meninju wajahmu bengkak. 1. Seorang gadis yang terlihat sama cantiknya dengan Qi Xiaodi tertawa dan berkata dengan karisma, Xiaodi dan aku adalah saudara perempuan yang dekat. Dan adik laki-laki Xiaodi juga adalah adik lelakiku. Beritahu Big Sister, gadis mana yang kamu suka? Aku akan membantumu dan pergi ke rumahnya untuk mengatur pernikahan. Petik 2. Gadis lain menunjuk ke arah gadis termuda di tempat ini yang usianya paling dekat dengan Li Qiye dan tersenyum menggoda. Aku pikir Little Yan adalah pasangan yang baik. Gadis yang lain ini tiba-tiba tersipu dan berseru dengan marah. Jika Sister Lin mengolok-olok aku lagi, aku akan mengabaikan kamu. Sekelompok gadis tiba-tiba menjadi gaduh karena Qi Xiaodi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Gadis-gadis ini tidak tahu tipe orang yang mereka goda. Tidakkah kamu berani berpikir bahwa dia terlihat tidak berbahaya? Begitu dia menjadi marah, semua orang akan menjadi takut. Meskipun banyak gadis menggodanya, Li Qiye tetap tenang dan berkata, Ais, aku orang yang tepat, tetapi dengan para suster mengolok-olok aku seperti ini, aku tidak bisa menanganinya. Bah, orang yang pantas. Maka ketika kamu tidak layak, kamu tidak akan lagi menjadi manusia. Seorang gadis tertawa dan berbicara. Li Qiye kemudian dengan sangat polos menjawab, kata-kata ini tidak benar. Bagaimana kalau aku bukan orang, bajingan rendahan itu? Sayangnya, kepribadian aku yang baik tidak termasuk sifat yang tidak pantas. 2. Gadis lain cemberut dan berkata dengan bercanda, kamu sudah tidak pantas setelah hanya berbicara 1 atau 2 frasa. Apakah kamu tidak malu sama sekali? Li Qiye sendirian di tempat ini, jadi sekelompok gadis menggodanya tanpa tekanan. Mereka merasa bahwa bullying Li Qiye cukup menyenangkan. Qi Xiaodi, di sisi lain, duduk untuk menonton. Dia santai dan hanya menunggu untuk melihat bagaimana nobel mudanya akan mengakhiri ini. Wanita bangsawan tersenyum berkata, adik kecil, katakan padaku, yang mana yang kamu suka? Aku akan membantumu. Wanita bangsawan ini adalah seorang putri dari negara tetangga dari negeri Roarsinya. Li Qiye menyeringai pada gadis-gadis saat matanya perlahan-lahan menyapu mereka satu persatu seolah-olah dia sedang memilih pasangan yang cocok. Seorang gadis dengan genit berseru, orang M3 Sum kecil ini. Namun, sebelum Li Qiye bisa melihat semua gadis yang hadir, beberapa langkah kaki muncul. Beberapa orang datang ke lantai mereka. Dalam sekejap mata, 5 atau 6 orang tiba. Dengan laki-laki dan perempuan, kelompok itu memiliki udara yang mengesankan tentang mereka. Seorang lelaki mengenakan mahkota kerajaan sementara seorang gadis lainnya mengenakan jubah Phoenix. Para lelaki itu heroik sementara para gadis itu sangat cantik. Suasana meriah tiba-tiba menjadi sunyi seolah-olah semua orang disiram air yang membeku. Gadis-gadis itu semua mengubah ekspresi mereka saat mereka melihat sekelompok orang di TKP. Memimpin grup ini adalah seorang gadis, dia mengenakan jubah Phoenix dengan tiara menghiasi kepalanya. Dia memiliki aura yang mulia karena mata Phoenix-nya memelototi Qi Xiaodi. Wajah Qi Xiaodi tenggelam ketika dia melihat orang ini. Adapun gadis-gadis lain yang hadir, mereka juga menggigil di dalam karena kelompok orang ini memiliki latar belakang yang hebat. Qi Xiaodi, senang kamu ada di sini, menyelamatkan puteri ini dari pergi ke Aula Era Grand untuk menemukanmu.
Gadis ini sangat sombong saat dia dengan dingin menyatakan dengan jijik, pergi ke Aula Era Grand akan mengotori soul aku. Kamu hanya sekelompok tikus dan kecoa di level terendah. Petik 2. Gadis-gadis tidak bisa membantu tetapi menjadi marah dengan kata-kata ini. Seorang putri tetangga menyatakan, Putri Huangfu, kata-kata ini jauh dari garis. Sekolah Holmachan juga bukan garis keturunan Kaisar Abadi. Meskipun putri ini bergabung dengan Aula Era Zenith, ia memiliki hubungan yang cukup baik dengan banyak saudari dari Aula Era Grand. Begitu, tidak yakin. Gadis ini dengan dingin berkata, jika kamu seorang siswa dari zaman Era Zenith, maka jangan bergaul dengan anjing dan kucing ini. Ini memalukan reputasi Zenith Era Hall. Petik 2. Nama gadis ini adalah Huang Fufeng, dan dia berasal dari Tiger Hall School. Dia juga dianugerahi gelar putri di negeri Hall Harimau. Dengan takdir raja alami, bakatnya tidak buruk. Nenek moyangnya adalah burung emas iblis yang hebat sehingga dia memiliki tubuh burung emas Hautian yang sangat langka. Huang Fufeng sudah menjadi bangsawan. Dia bukan jenius yang paling baik dari generasi muda, tetapi dia masih sangat bagus. 4. Kamu, putri tetangga menjadi marah dan tiba-tiba berdiri lalu menatap Huang Fufeng. Orang-orang yang mengikuti Huang Fufeng semuanya dari kekuatan besar. Seorang pria dengan dingin memperingatkan, Nona Zhu, jangan membuat kesalahan. Apakah kamu ingin menentang Tiger Hall School? Petik 2. Huang Fufeng mengabaikan putri tetangga dan memelototi Qi Xiaodi. Qi Xiaodi, kamu lebih baik mengendalikan saudaramu. Kalau tidak, dia akan mati tanpa tahu kenapa. Ketahuilah tempat kamu. Jangan sampai kamu ingin negara kamu menderita bencana. Petik 2. Huang Fufeng adalah seorang putri dari negara Hall Harimau dan juga saudari bela diri untuk Hu Yue. Karena Qi Xiaodao berusaha untuk mendekati putri Bao Yun, yang mungkin adalah tunangan Hu Yue, Huang Fufeng tidak bisa melepaskan gangguan ini sehingga dia datang untuk mendukung Hu Yue. Ancamannya yang tajam membuat Qi Xiaodi terkejut. Sekolah Holmachan memang kuat, tetapi ancaman arogannya tidak tertahankan. Semua gadis memelototi Huang Fufeng karena mereka merasa sedih sebagai pengganti Qi Xiaodi. Pada saat ini, suara malas muncul, Qi Xiaodao berada di bawah perlindungan aku. Dia mengejar putri Bao Yun bukanlah hal yang keterlaluan. Seorang pria yang belum menikah dan seorang wanita yang tidak menikah, jika mereka berdua mau, maka hal ini adalah jalan alami pria. Nona kecil Bao Yun masih belum bertunangan dengan sekolah kamu, jadi apa sikap nakal ini? Petik 2. Li Qiye adalah pembicara. Dia bahkan tidak menggerakkan kelopak mata atau repot-repot untuk melirik Huang Fufeng sambil melanjutkan. Karena kamu datang ke sini berlari untuk mengancam orang-orang di sisiku. Kembalilah dengan pesanku, jika sekolah Hall Tiger itu pintar, maka selipkan ekornya bersatu dan berperilaku. Jika nona kecil Bao Yun bersedia mengikuti Qi Xiaodao, lalu apa hubungannya dengan sekolah kamu? Jika Hu Yue berani mencoba dan menekan masalah ini dan memisahkan kekasih kecil, maka aku secara pribadi akan menghapus tulangnya. Petik 2. Kata-kata Li Qiye yang menyala-nyala membuat Huang Fufeng dan para pengikutnya terkejut. Dia dengan dingin menatapnya dan tidak menganggapnya tinggi sebelum memerintah, kocok, pukul iblis kecil ini dan akhiri hidupnya. Aku pribadi akan merawat Qi Xiaodi. Petik 2. Hal ini tidak mengetahui kehidupan dari kematian. Pria termuda yang berdiri di sebelah Huang Fufeng tiba-tiba menjangkau Li Qiye dengan jari-jarinya yang memiliki ketajaman pisau cukur yang tak tertandingi. Enyahlah. Li Qiye segera berdiri dengan ayunan lengannya yang menekan. Boom. Sebelum pemuda ini tahu apa yang terjadi, dia sudah dipukul pergi oleh satu tangan Li Qiye. Li Qiye kemudian menjadi secepat kilat dan segera melonjak menuju Huang Fufeng. Dia menjadi khawatir dan berteriak, apakah kamu ingin mati? Dalam sekejap mata, Huang Fufeng menebas dengan pedang bulu, itu sangat tajam dan bahkan raja fisik tidak akan mampu menahan luka ini. Pop, Li Qiye bahkan tidak mengangkat pandangannya ke arah luka. Nya mengayunkan lengannya ke depan, dan pedang bulu segera hancur sementara Huang Fufeng juga dipukul terbang saat dia memuntahkan darah. Dia terlalu meremehkan lawannya dan berpikir bahwa satu tebasan akan dengan mudah membunuh Li Qiye. Dia tidak berharap Li Qiye menjatuhkannya dengan satu serangan saja. Namun, sebelum Huang Fufeng yang memuntahkan darah bisa jatuh, Li Qiye bergerak dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat. Dalam sekejap, dia sudah mencengkeram leher Huang Fufeng saat tubuhnya menggantung di udara di dinding. Pada saat ini, Huang Fufeng, yang dicengkeram oleh Li Qiye, digantung di sana seperti seekor bangau putih. Lehernya yang halus dan tanpa cacat yang tergenggam erat di tangan Li Qiye menyebabkannya tidak lagi bisa menggantungkan kepalanya yang tinggi dan bangga. 1. Kucing berkaki 3 tentu saja tidak sehebat itu. 2. Perikop ini bergantung pada kata ren orang, laki-laki, dan awalan yang menggambarkan laki-laki itu. Ini adalah permainan kata-kata. Dimulai dengan gadis yang bercanda bahwa Li Qiye bukan orang karena dia tidak bertindak sesuai dengan pernyataannya bahwa dia adalah seorang yang pantas.
Kemudian, Li Qiye menggunakan dualitas retorika untuk membalas bagian pertama menjadi busuk menggunakan kata Jian Ren orang rendahan P3L4 cur, yang menghina dan tidak boleh dikatakan di depan wanita. Tapi kemudian dia menghilangkannya dengan mengatakan bahwa karakteristiknya tidak melibatkan sifat rendah seperti seolah-olah dia adalah seorang bangsawan. Permainan kata, atau lebih tepatnya, seluk-beluk kecil dengan bahasa Cina mungkin sulit untuk diterjemahkan seperti bagian ini. 3. Catatan. Ini adalah Junzu, seorang putri dari saudara-saudara raja, bukan putri peringkat pertama first seperti Qi Xiaodi. 4. Golden Bird di sini adalah Luan, sejenis burung mistis yang berhubungan dengan Phoenix tanpa terjemahan bahasa Inggris langsung. Namun, ini bukan jenis Phoenix terkuat jadi aku menggunakan Golden Bird alih-alih menyebutnya Phoenix. Phoenix dan naga akan dicadangkan untuk garis keturunan paling murni terkuat di dominasi kaisar. Catatan yang menarik adalah namanya adalah Feng, yang sebenarnya adalah Phoenix. Emperor's Domination Chapter 299. Chapter 299. Bab 299, Bing Yuxia cantik. Kamu berani. Para pria dan wanita yang datang dengan Huang Fu Feng menjadi ketakutan dan berteriak. Namun, mereka takut memecahkan vas sambil mengejar tikus, sehingga mereka tidak berani mendekati Li Qiye karena dia memegang leher Huang Fu Feng. Li Qiye bahkan tidak akan memandang mereka, dia menatap lurus ke arah Huang Fu Feng dan dengan tenang berkata, kamu hanya seorang bangsawan namun kamu masih berani bertindak arogan di hadapanku. Tanganku lebih banyak mengandung darah bangsawan daripada jumlah air yang kamu minum. Petik 2. Aku adalah Putri Whole Tiger. Jika kamu berani membunuh aku, maka sekolah Whole Tiger tidak akan pernah melepaskan kamu. Mata acuh tak acuh Li Qiye membuatnya takut. Seolah-olah dia akan membunuhnya semudah menghancurkan semut, masalah sepele dan tidak penting. Pada saat ini, suara renyah dan merdu muncul. Sejak kapan sekolah Whole Tiger bertanggung jawab atas kota 100 Timur? Seseorang berdiri di tangga dengan penampilan yang tak tertandingi dan elegan dalam pakaian pria. Lady Bing. Kelompok yang datang dengan Huang Fu Feng terkejut dan mereka semua mundur selangkah. Wanita yang muncul entah dari mana adalah Bing Yuxia. Dia iseng berdiri di sana dan menutup kipas kertasnya sebelum melangkah lebih dekat ke Huang Fu Feng. Sekolah Hall Macan dapat menakuti anak-anak kecil, tetapi jika kamu ingin menakuti saudara Li, kamu harus, setidaknya, membawa sekte abadi-abadi. Kelompok saudari Qi Xiao dilinglung ketika mereka menatap Bing Yuxia. Dia adalah keturunan dari garis keturunan Kaisar Immortal, karakter tinggi di mata sekte yang lebih kecil. Li Qiye dengan bebas menjawabnya, sekte abadi yang melambung juga tidak ada yang istimewa. Li Qiye lalu dengan lesu melempar Huang Fu Feng ke bawah seperti sekantong sampah dan tidak repot-repot memandangnya. Skram. Hari ini, suasana hati aku baik jadi aku tidak ingin membunuh. Jika kamu berani muncul di hadapanku lagi, meskipun aku tidak suka membunuh wanita, aku akan secara pribadi membunuhmu. Petik 2. Huang Fu Feng benar-benar pucat saat dia berjuang untuk mencakar ke arah kelompoknya untuk melarikan diri. Dia terlalu takut untuk tinggal lebih lama sedetik pun. Sekelompok gadis sangat terintimidasi. Sebelumnya, mereka menggoda Li Qiye dan merasa bahwa dia adalah iblis kecil yang tidak berbahaya dan muda. Tapi tiba-tiba, bocah lelaki yang tidak berbahaya ini berubah menjadi ahli yang sangat kuat. Seorang royal noble seperti seekor ayam kecil di tangan Li Qiye, dan kenyataan ini menyebabkan mereka kehilangan akal ketika mereka menatapnya dengan linglung. Dia kemudian memandangi gadis-gadis itu dan menggelengkan kepalanya sebelum berkata dengan putus asa, waktu kita yang baik telah dirusak oleh orang-orang yang tidak bisa dilukiskan ini. Gadis-gadis itu mendapatkan kembali akalnya. Mereka memandang Li Qiye lalu saling melirik tanpa berkata apa-apa. Oh, kamu tidak ingin aku memperkenalkan kamu kepada siapapun, jadi itu karena saudara Li memiliki minat ingin membangun harem sendiri. Bing Yuxia memandang semua gadis yang duduk lalu berkata sambil tersenyum dengan ekspresi seorang tuan muda yang suka main-main. Brother Li, seperti yang orang katakan, meskipun anggur yang baik itu bagus, orang tidak boleh minum berlebihan. Kamu sendirian yang mengurus begitu banyak gadis, bisakah kamu benar-benar menanganinya? Petik 2. Li Qiye tiba-tiba menamparkan pantat Bing Yuxia yang menggairahkan. Serangan mendadaknya mengejutkannya. Dia melompat dan menarik diri dengan cepat untuk membentuk jarak. Apa yang kamu lakukan? Sementara itu, semua gadis di sini terdiam. Ini adalah keturunan dari Istana Bulu Es. Pada saat ini, dia adalah salah satu jenius muda terkuat di kota 100 Timur. Namun Li Qiye berani untuk menyerang gurunya di belakang. Dia berani memperlakukannya dengan sembrono. Ini luar biasa. Li Qiye dengan santai meliriknya dan dengan tidak tergesa-gesa berkata, gadis yang tidak pantas bertingkah seperti anak laki-laki sepanjang hari, awas atau aku akan melepas pakaianmu suatu hari nanti. Kamu berani.
Bing Yuxia melengkungkan dadanya dengan kedua tangan di pinggangnya, menghasilkan sikap mengintimidasi saat dia menatap lurus ke arah Li Qiye. Li Qiye hanya bisa tersenyum dan menggelengkan kepalanya sebelum berbicara dengan para gadis. Kakak-kakak perempuan dapat terus bermain. Adik kecil ini akan mengambil cuti aku. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Dia keluar ke pintu dan berbicara tanpa berbalik. Ayo, atau kamu ingin tinggal? Li Qiye berbicara kepada Bing Yuxia. Tentu saja. Bing Yuxia tersenyum dan dengan gagah menyebarkan kipas kertasnya seperti tuan muda yang elegan. Dia menggenggam kedua tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal pada para wanita dan dengan riang menyeringai, "Nyonya-nyonya, aku akan pergi dulu." Setelah mengatakan itu, dia dengan gesit melayang pergi. Setelah Li Qiye dan Bing Yuxia pergi, lebih dari 10 gadis yang duduk masih syok. Setelah beberapa lama, mereka berhasil tenang. Putri tetangga kemudian bertanya kepada Qi Xiaodi, "Xiaodi, bukankah itu sepupu kamu?" "Ah, aku tidak pernah mengatakan dia." Qi Xiaodi tersenyum masam dan berkata, "Yang mulia Qi, lalu siapa dia? Apa asalnya?" Dalam waktu singkat, semua gadis di meja bertanya sekaligus. Dia bahkan tidak meletakkan sekolah Hall Tiger di matanya. Jadi dia pasti datang dari garis keturunan Kaisar Immortal Ah. Petik 2. Qi Xiaodi hanya menghela nafas dalam hatinya. Bukan hanya Tiger Hall School, tidak ada banyak keberadaan yang bisa ada di matanya Ah. Qi Xiaodi, kamu dan dia bersama. Mungkinkah dia tunanganmu? Kalian berdua terjebak bersama setiap hari. Mungkinkah kalian berdua? Seorang gadis yang lebih licik bertanya. Qi Xiaodi tiba-tiba tersipu dan dengan lembut memarahinya. Jangan bicara omong kosong. Itu tidak baik jika orang luar mendengarnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sedih dan menghela nafas. Di masa sekarang, gadis seperti apa yang sebenarnya bisa mengikatnya? Li Qiye kembali ke puncak soliternya yang besar di Aula Era Grand. Pada saat ini, Bing Yuxia juga datang sendiri tanpa ditemani kecantikan. Ini pemandangan langka untuk melihat kamu tanpa gadis. Li Qiye duduk dan meliriknya. Bicaralah, jujur saja, tidak perlu berbasa-basi. Bing Yuxia dengan jujur berkata, bagaimana kalau kita bekerja sama kali ini? Dia datang sendirian bukan untuk bersenang-senang, tetapi karena dia benar-benar perlu berbicara dengan Li Qiye. Li Qiye kemudian menyipitkan matanya dan berkata, kerja sama. Dengan apa? Dia berpikir bahwa Bing Yuxia akan berbicara tentang tablet Sky Cutting. Dia memelototinya dan berkata, kamu tidak akan bergabung dengan Grand Era Hall secara acak, kan? Kamu pasti datang untuk Void Gate di Akademi, ya? Petik 2. Li Qiye menatap gadis yang berdiri di depannya. Temperamen dan sikapnya agak mirip dengan Kaisar Abadi Bing Yu di masa lalu. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Gerbang Void adalah legenda, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu apakah itu asli atau tidak. Pada saat ini, bukankah masih terlalu dini untuk berbicara tentang gerbang Void? Petik 2. Jika itu hanya legenda, lalu mengapa kamu di sini? Bing Yuxia bukan tipe yang semuanya berbicara. Menjadi keturunan Istana Bulu Es membuktikan bahwa dia adalah karakter yang tangguh. Aku sedikit tertarik tentang itu. Li Qiye tersenyum dan berkata, ada begitu banyak orang di akademi, tetapi mengapa kamu terus datang untuk menemuiku berkali-kali? Jangan bilang itu karena aku sangat tampan. Petik 2. Bing Yuxia tertawa ceria dengan 3 bagian yang berisi kecemerlangan matahari dan 7 bagian kelembutan. Lalu dia berkata, tampan dan kamu tidak ada hubungannya satu sama lain. Selain itu, keturunan dan anak-anak hebat dari sekte dan warisan kuno, aku tidak suka mereka. Mayoritas dari mereka hanya bertindak terhormat di permukaan, tetapi mereka semua adalah perencana di dalam, terlalu tidak dapat dipercaya. Petik 2. Menarik. Li Qiye tersenyum bertanya, mengapa aku harus bekerja sama dengan kamu? Sejujurnya, Ice Feather Palace itu hebat, dan kamu juga gadis yang tangguh dengan kekuatan luar biasa. Namun, tidak mudah untuk bekerja sama dengan aku. Singkatnya, aku tidak kekurangan orang. Jika aku butuh orang, maka aku bisa memanggil monster tua yang jauh lebih kuat darimu. Petik 2. Bing Yuxia tersenyum dan menjawab, aku tahu kamu sombong. Kamu telah melakukan banyak hal sombong di Grand Middle Territory. Dia memerintahkan orang untuk belajar tentang Li Qiye di Grand Middle Territory dan menghabiskan banyak uang untuk masalah ini. Dia dengan ceria tersenyum dan berkata, namun, ada barang yang tidak bisa diberikan orang lain padamu. Harta penentu Istana Es Bulu aku. Jika kamu benar-benar ingin memasuki Void Gate, maka mungkin item ini akan membantu. Petik 2. Sepertinya pria dan wanita tua di Ice Feather Palace benar-benar menghargai kamu. Mereka bahkan mengizinkan kamu membawa barang ini. Li Qiye menyipitkan matanya dan berkata, sedikit menarik. Baiklah, aku akan memberimu sepotong. Kamu boleh ikuti aku. Petik 2.
Dia kemudian menatapnya dan bertanya, setelah memasuki Void Gate, apa yang akan kamu bagi denganku? Li Qiye sedikit menjentikkan lengan bajunya dan memotongnya untuk berkata, gadis kecil, jangan mencoba bernegosiasi dengan aku. Yang benar adalah, mengenai apakah Void Gate itu asli atau tidak, aku lebih yakin darimu. Meskipun harta mendefinisikan Ice Feather Palace kamu mungkin luar biasa, barang yang bisa aku gunakan tidak lebih lemah. Aku memberi kamu sepotong karena aku merasa bahwa kamu bukan gadis kecil yang buruk. Kalau tidak, hanya dengan barang istanamu dan kamu masih ingin berbagi Void Gate denganku. Tidak mungkin. Mengerti. Petik 2. Kata-kata Li Qiye cukup mendominasi. The Ice Feather Palace adalah garis keturunan kaisar abadi sehingga orang sudah bisa membayangkan betapa mengerikan harta karunnya. Bing Yuxia tidak marah. Dia menatap Li Qiye untuk waktu yang lama sebelum menganggukkan kepalanya dan berkata, bagus, ini kesepakatan. Saat Bing Yuxia berdiri, Li Qiye, sekali lagi, menamparkan pantatnya yang manis. Iblis kecil, apa yang kamu lakukan? Bing Yuxia segera melompat dan menatap Li Qiye dengan marah. Gadis kecil, jangan menyalin kaisar abadi Bing Yu. Apa gunanya berpakaian seperti laki-laki? Aroma manis masih melekat di tangan Li Qiye saat dia berbicara. Bing Yuxia sangat marah ketika wajahnya memerah dan dadanya bergetar naik turun. Dia akhirnya memelototinya dan berkata, iblis kecil, jangan berpura-pura menjadi orang tua yang bijak, aku lebih tua darimu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi dengan sedikit keluhan. Li Qiye tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, gadis ini benar-benar menjadi lebih dan lebih seperti kaisar abadi Bing Yu. Setelah dia pergi, Li Qiye akan berlatih. Tetapi saudara perempuan Qi Xiaodi tiba-tiba bergegas ke halaman dengan ekspresi panik. Mereka melihat Li Qiye dan bertindak seolah-olah mereka telah melihat penyelamat dan dengan cepat berkata, tidak baik, insiden besar terjadi. Emperor's Domination Chapter 300. Chapter 300. Bab 300, Provokasi Huang Fufeng. Para wanita, dengan tenang berbicara tentang masalah ini. Bahkan jika langit jatuh, akan ada orang-orang hebat yang memikulnya. Petik 2. Kami kehabisan waktu. Kami akan memberitahumu di jalan. Beberapa gadis tidak peduli apakah Li Qiye setuju atau tidak dan segera menyeretnya keluar dengan penampilan terburu-buru. Apa yang sebenarnya terjadi? Li Qiye tidak berdaya dan tidak bisa melakukan hal lain selain berlari saat dia diseret keluar oleh para gadis. Mereka berlari ketika gadis-gadis menjawab, Yang Mulia Qi dan Huang Fufeng pergi ke panggung naga arbiter. Panggung arbiter naga. Li Qiye sedikit menyipitkan matanya dan berkata, cukup berani untuk menganggap kata-kata aku seperti angin yang melewati telinga seseorang. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa aku hanya sesumbar saja? Petik 2. Beberapa gadis dengan cepat berkata, setelah kamu pergi, Huang Fufeng kembali dengan bantuan. Dia mendapat dukungan besar kali ini sehingga dia siap. Petik 2. Dewa dari arah mana? Tanya Li Qiye. 1. Seorang gadis menjawab, Gui Fusu kerajaan kuno yang cemerlang. Junior dari anak besar Zhu Huangwu. Seorang jenius yang hebat dari Aula Era Zenith. Gadis-gadis lain menjadi serius setelah Gui Fusu dibesarkan. Dia jauh lebih menakutkan daripada Huang Fufeng, dan bagian yang paling menakutkan adalah bahwa dia berasal dari kerajaan kuno Brilliance, satu aliran sekte dua kaisar. Itu jauh lebih menakutkan daripada Tiger Hall School. Seorang gadis dengan marah menjelaskan, setelah memiliki pendukung yang kuat, Huang Fufeng kembali dan mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Pada akhirnya, Yang Mulia Qi menjadi marah dan setuju untuk pertandingan hidup atau mati melawannya di panggung arbiter naga. Petik 2. Gadis-gadis lain juga marah karena ketidakadilan dan berkata, sekolah Hall Tiger terlalu jauh dan menggertak negeri singa-singa kita karena kita tidak memiliki siapapun di belakang kita. Stage Dragon Arbiter Stage adalah lokasi di mana para siswa bertarung sampai mati. Biasanya, para murid akan berhenti pada waktu yang tepat selama pertandingan untuk tidak merusak suasana kompetisi yang bersahabat. Namun, jika kedua belah pihak ingin mengambil risiko hidup mereka, maka mereka harus naik ke tahap arbiter naga. Begitu pertempuran dimulai, seseorang harus mati. Huang Fufeng dipermalukan oleh Li Qiye dan kehilangan semua wajah di depan gadis-gadis di Grand Era Hall yang dianggapnya lebih rendah dan celaka. Huang Fufeng merasa malu dan menjadi semakin marah ketika dia memikirkannya dan tidak bisa membiarkannya pergi, sehingga ingin mencari balasan. Namun, dia tahu bahwa kultivasinya saja tidak cukup untuk mengacaukan iblis kecil itu, Li Qiye, jadi dia berpikir untuk mencari seseorang. Gui Fusu berasal dari Ghost Rache, tetapi ia bergabung dengan kerajaan kuno yang cemerlang dan menjadi murid. Bakatnya sangat tinggi, meskipun dia bukan bagian dari keluarga kerajaan. Dia dihargai tinggi oleh kerajaan dan dianugerahi gelar Royal Noble. Dia sekarang adalah satu makhluk tercerahkan surgawi, tetapi ini bukan karakteristiknya yang paling meneror.
Bagian yang menakutkan adalah bahwa ia memiliki 5 istana nasib. Ketika dia adalah seorang bangsawan kerajaan, dia membuka 3 istana untuk memiliki total 5 istana. 5 istana Royal Noble adalah Grandau Noble, jadi orang bisa membayangkan betapa hebatnya bakatnya. Setelah itu, ia melangkah ke alam tercerahkan sebagai Grandau Noble. Bahkan 5 orang surgawi yang tercerahkan akan kehilangan warna mereka ketika mereka bertemu dengannya. Dia berasal dari ras asing namun masih diberikan gelar oleh kerajaan kuno Brilliance, ini menunjukkan kekuatannya. Dia sangat memuja Huang Fufeng. Kali ini, setelah mengalami penghinaan besar, dia datang kepadanya untuk meminta bantuan dan dia langsung setuju. Gui Fusu berjanji untuk secara pribadi menghapus iblis kecil ini Li Qiye dan membersihkan aibnya. Dia setuju bukan hanya karena keangkuhannya, tetapi karena dia memang memiliki kekuatan. Pada saat ini, Qi Xiaodi dan Huang Fufeng berdiri di atas tahap arbiter naga. Pertempuran mereka menarik banyak siswa yang menyaksikan. Tidak hanya siswa Grand Era Hall dan Zenith Era Hall tiba, tetapi ada juga banyak siswa Hall Era Idol. Beberapa orang jenius dan keajaiban jahat dari Aula Era Suci juga datang untuk menonton. Meskipun Qi Xiaodi baru saja bergabung dengan Aula Era Grand, dia adalah seorang bangsawan kerajaan di tingkat kedua dari dunia takdir misterius, atau seorang raja nobel sebagaimana bahasa sehari-hari disebut oleh orang lain. Namun, lahir dari negeri Roar Singa, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk naik ke Raja Nobel. Ini adalah masalah besar sehingga reputasinya terkenal di seluruh kota 100 Timur. Huang Fufeng juga tidak sederhana. Dia adalah murid sekolah Hall Merchant, dan leluhurnya adalah burung emas iblis yang hebat sehingga dia juga terkenal di kota-kota. Hari ini, ketika kedua putri surga yang bangga ini memutuskan untuk bertarung sampai mati entah dari mana, banyak siswa datang untuk menonton. Terutama Aula Era Grand. Mereka semua datang untuk menghibur. Para murid dari negeri Roar Singa semua datang untuk mendukung Qi Xiaodi. Tentu saja, melihat Gui Fusu berdiri di dekat spanduk Huang Fufeng meninggalkan banyak dari mereka dengan menggigil. Orang yang kuat seperti Gui Fusu memberikan tekanan psikologis yang cukup meskipun dia hanya menonton. Kalian berdua adalah bakat dari kota 100 Timur. Mengapa kebutuhan untuk bertarung sampai mati karena masalah kecil seperti itu? Salah satu keturunan dari kekuatan besar dengan cepat mencoba menenangkan mereka. Seorang pangeran memperhatikan bahwa Gui Fusu mendukung Huang Fufeng, jadi dia mengerti bahwa situasinya suram bagi Qi Xiaodi. Jadi dia segera meyakinkannya, Nona Qi, mundur selangkah untuk mengamati langit yang luas dan lautan luas. Nona Qi harus menundukkan kepala kamu dan meminta maaf kepada Huang Fufeng dan menerima kesalahan kamu, maka semua orang bisa membiarkan ini pergi. Petik 2. Huang Fufeng mencibir dan berkata, bungkukkan kepalanya. Semua dimaafkan setelah dia menerima kesalahannya. Dia kemudian menambahkan komentar getir, itu tidak akan mudah. Jika dia berlutut dan menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya, maka aku bisa melepaskan ini. Petik 2. Kata-kata Fufeng menyebabkan pangeran yang berusaha menengahi untuk mendesah dengan lembut. Sikapnya terlalu banyak, tetapi melihat Gui Fusu di belakangnya, pangeran ini tidak bisa mengatakan apapun. Pada saat ini, jika ada dari generasi muda yang keluar untuk berbicara atas nama Qi Xiaodi, itu sudah sangat setia dan heroik dari mereka. Pada akhirnya, tidak terlalu banyak orang yang bisa bermain-main dengan kerajaan kuno yang cemerlang karena ini adalah keputusan yang bodoh. Beberapa orang jenius dari Aula Era Suci hanya menyaksikan dari jauh. Bagi mereka, bakat dari Aula Era Zenith tidak layak dipertimbangkan. Sepertinya seseorang menganggap kata-kataku sebagai angin yang cepat berlalu. Pada saat ini, sebuah suara malas terdengar ketika Li Qiye diseret ke panggung arbiter naga oleh para gadis. Saat dia melihat Li Qiye tiba, Qi Xiaodi merasa lega. Gui Fusu mendukung Huang Fufeng memberinya banyak tekanan. Dia bukan seorang jenius seperti Li Xuangyan karena dia tidak memiliki tekad membunuh yang sama. Bertemu dewa, membunuh dewa, bertemu iblis, bunuh iblis. Dengan Li Qiye di sini, Gui Fusu tidak lagi menjadi ancaman baginya. Sebelum dia menyadarinya, dia menjadi sangat tergantung pada Li Qiye. Wajah Huang Fufeng menjadi sulit dilihat setelah melihat kedatangan Li Qiye. Jadi dia berteriak, itu dia. Gui Fusu melirik Li Qiye dengan tatapan dingin dan terus terang bertanya, kamu itu Li Qiye. Gui Fusu cukup tampan, tetapi aura gelapnya terlalu padat. Dia berasal dari suku empat hantu, cabang dari ras abadi hantu. Tidak ada terlalu banyak dewa hantu di dunia Kaisar Fana, jadi suku hantu empat dianggap sebagai cabang yang kuat. Keterlibatannya menggigil di hati para siswa Grand Era Hall yang datang untuk mendukung Qi Xiaodi. Bahkan siswa lain dari Era Zenith Hall juga menjadi serius. Peringkat Gui Fusu cukup tinggi di Aula Era Zenith sebagai mantan Grandau Noble.
Kultivasi One Celestial Enlightened Being saat ini bisa menjadi ancaman langsung bagi Five Celestial Enlightened Being seperti Huiyue dari Aula Era Suci. Li Qiye terlalu malas untuk melihatnya sekilas saat dia perlahan berkata, "Ya, bagaimana dengan itu?" Mata Gui Fusu menjadi dingin. Tiba-tiba, aura gelap menjadi lebih tebal di sekitar tubuhnya. Dia benar-benar terlihat agak seperti hantu. Ada banyak cabang hantu yang berbeda dan semuanya berbeda. Beberapa suku tampak persis seperti manusia, tetapi darah mereka berwarna ungu. Darah mereka juga jauh lebih dingin daripada manusia, jadi ras hantu memberi orang lain sensasi dingin, dan beberapa orang menyebutnya sebagai aura hantu. Kamu datang pada waktu yang tepat. Dengan tatapan dingin yang menusuk, dia dengan kagum berkata, kamu bisa memilih bagaimana kamu ingin mati. Pada saat ini, Gui Fusu memang memiliki aura hantu yang menyebabkan orang lain merasa ngeri. Selain itu, dia adalah seorang jenius yang kuat dari Aula Era Zenith. Jadi auranya yang T3L4-4 nanogram menyebabkan banyak orang menggigil di dalam. Dulunya Grand Dawn Noble, 5 istana Enlightened Being, ini memang musuh yang menakutkan. Beberapa orang jenius dari Zenith Era Hall membandingkan diri mereka dengan Gui Fusu dan hanya mendapat hasil yang tidak menguntungkan. Adapun para murid dari Aula Era Grand, setelah melihat aura Gui Fusu yang menekan dan dingin yang mirip dengan aura hantu jahat keluar dari kegelapan, mereka sudah gemetar ketakutan. Li Qiye tidak peduli dengan Gui Fusu saat ia memerintahkan Qi Xiaodi, jika kamu sudah datang ke panggung naga arbiter, maka tidak ada pelepasan sampai mati. Bunuh dia, jangan membuatku malu. Aku percaya bahwa kamu dapat menggunakan teknik hebat kamu. Petik 2. Qi Xiaodi menarik napas dalam-dalam, lalu dia melangkah maju dan dengan dingin menatap Huang Fufeng, karena kamu menginginkan jawaban, aku akan memberimu satu. Huang Fufeng berteriak dengan keras dan segera mengambil kuali harta. Sebuah nyanyian Phoenix muncul ketika kuali itu seperti mukjizat ilahi dan melonjak ke arah Qi Xiaodi. Qi Xiaodi juga berteriak, pisau ilahi muncul di tangannya. Dia mengangkatnya ke arah langit dan menebas ke bawah dengan maksud pedang yang sekeras torrens. Pada saat ini, Li Qiye juga naik ke panggung arbiter naga yang berbeda. Dia kemudian menunjuk ke Gui Fusu dan perlahan menyatakan, ayo, terima kematianmu. 1. Hanya sebuah ekspresi, biasanya sarkastik. Baca novel bahasa Indonesia. Dengarkan kisah epik Emperor Domination. Audio Remastered. Episode lengkap tersedia sekarang.